Pagi, semoga kita semua dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini Sabtu tanggal 23 Januari 2021, pekan ke-3 di hari Sabtu. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat umur, nikmat jasmani, nikmat rohaninya, sehingga kita semua bisa berada di tempat ini, di Garden Cafe and Resto, Jalan Pinang, dalam rangka mendengarkan motivasi, habis itu program-program dari Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, yang mana Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Bapak Dr. Muhammad Noer MBS, SH, Dr. Andus Muhammad, mudah-mudahan dokternya cepat kelar, Dr. Andus Haji Muhammad Noer MBS, SH, MSI, MH. Terima kasih Pak sudah hadir di acara kami sebagai narasumber, yakni dari Yayasan Al-Qulub Riau. Alhamdulillah pada pagi hari ini ketua umumnya hadir Pak di sini, yakni Dedi Al-Ali. Silakan ketua umum berdiri. Mari kita kasih aplaus. Jadi beliau adalah ketua umum Yayasan Al-Qulub. Al-Qulub ini adalah sebuah hati. Jadi nanti beliau ke depannya kita akan kerjasama dengan Dinas Kesehatan ya Pak ya. Selawat dan taslim kita kepada manusia yang paling mulia akhlaknya, penutup risalah kenabian, yakni baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Taslim kita kepada beliau. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Yang kami muliakan dan yang kami hormati alim ulama cerdik pandai, tokoh masyarakat, dan yang teristimewa kami hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Bapak Dr. Andus Haji Muhammad Noer MBS, SH, MSI, MH, selaku Kepala Dinas Kota Pekanbaru, Kesehatan Kota Pekanbaru, dan yang kami hormati seluruh para staf, pegawai, dan seluruh tenaga kesehatan garda terdepan dalam menangani COVID-19. Kita tidak akan menanyakan pembukaan. Tema kita pada hari ini adalah peran milenial dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Jadi tema kita peran milenial dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Bagaimana gambaran umumnya, habis itu bagaimana definisi operasionalnya, setelah itu pencegahan penularan pada individunya, dan selanjutnya nanti karakteristik umum generasi. Habis itu soft dan hard skill yang harus dimiliki generasi Z gitu. Kita ini udah makasih buat adik-adik semuanya, teman-teman semuanya hadir pada hari ini dari komunitas Mumo. Habis itu dari komunitas apa lagi? Hibib ya? Hijrah Biker. Habis itu 10 kepribadian orang berprestasi. Habis itu nantinya baru peran generasi muda sebagai sosok yang muda, yang dinamis. Jadi langsung saja kita berikan waktu kepada Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Bapak Dr. Andus Haji Muhammad Noer MBS, SH, MSI, MH. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kadang-kadang juga dalam terasa di tanah Melayu kan, kita membantu juga sedikitnya. Jadi katanya kue talam dari penyengat sering dimakan anak-anak pulang mengaji. Karena salam saya disambut kurang semangat, saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kalau kami di jajaran kesehatan selalu juga kami ikuti dengan salam sehat. Dan jawabannya selalu kami jawab dengan doa untuk semua.
yakni Sehat Pekanbaruku. Nah, ini juga mengajak kepada setiap orang yang ada di Pekanbaru ini punya sense belonging terhadap daerah, arti merasa memiliki terhadap Pekanbaru. Jadi kami selalu doa dengan Sehat Pekanbaruku, artinya semua orang yang ada di Pekanbaru kita doa untuk sehat. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati terutama tentu adalah moderator ya Pak Rahmat, yang juga tadi Yayasan Al-Qulub ya, yang hadir Yayasan Al-Qulub, dia sebagai Yayasan Al-Qulub sebagai apa nih? Dewan Pengawas Yayasan Al-Qulub, dan beliau ini alhamdulillah aktivis juga di jajaran ya teman-teman milenial, dan terakhir sekarang dia adalah ketua AMPI Kota Pekanbaru ya, AMPI ya. Nah, ini walaupun kalau AMPI itu salah satu anak dari partai, tetapi beliau ini memang nampaknya dia berusaha untuk mengikuti perkembangan supaya ada keikutsertaan dan mungkin ikut mewarnai di dalam organisasi-organisasi tersebut. Ya, makasih Pak Rahmat yang juga sehari-hari adalah anggota di Masjid Agung Ar-Rahman. Jadi ini ustaz juga sebenarnya, maka ada banyak doanya. Ya. Amin. Kemudian yang kami hormati tadi seperti disampaikan Ketua Yayasan Al-Qulub ya, Pak Nanda apa nama Adina Pak? Dedi ya, Dedi juga dengan Maulana beberapa teman-teman. Kemudian tadi ada beberapa komunitas, dan antaranya tadi Pak Umo, kemudian Hidra Beker, 10 kepribadian itu apa itu? Oh bukan, itu materi ya. Kemudian saya juga untuk diketahui oleh adik-adik semua para kaum milenial yang ini juga hadir, ini milenial dari jajaran kesehatan. Ya, tadi saya melihat dapat informasi ada dari jajaran dinas kesehatan ini Sadam ya dengan kawan. Ya, yang terutama yang hadir bersama kami adalah kasih promosi kesehatan. Ini Pak Hadi tadi ini berdiri. Ini kameranya sedang standby, orangnya jauh. Di tengah sini aja Pak Hadi. Kemudian tadi ada dari pasukan dari Pak Sadam ya, ini milenialnya, ini orang yang baru bergabung dengan dinas kesehatan, ada pemerintah, ASN yang baru diangkat ya. Nah, ini mudah-mudahan ini jadi statusnya baru calon ASN. Nah, silakan Pak Sadam dan kawan. Kemudian juga hadir dari jajaran Puskesmas, ini luar biasa dukungan ini Pak Rahmat dari Puskesmas. Ini hadir utusan milenial dari Puskesmas gitu. Ya. Ada beberapa, kalau di saya tadi ada 10 puskesmas ya, yang nampak oleh saya tadi, dimulai dari yang di sini wilayah Garuda ya, mana Garuda tadi, yang dari Garuda jadi katanya orang ini ada tadi dari puskesmas Garuda ya, mana oh itu di depan kiranya, dia cari di posisi ada gambar kadisnya kiranya. Oke. Kemudian ada dari Simpang 3 ya, ada dari 50 ya, ada dari Sail. Mau 10 mana yang mau 10? Ya, nampak nih ini ya. Sail mana Sail? Oh ya Sail ya. Kemudian ada dari Sidomelio rawat jalan, rawat inap atau rawat jalan? Oh rawat jalan, oke. Kemudian ada dari Umbansari. Mana Umbansari tadi ini? Oh ya. Kemudian ada dari Simpang Baru, ya. Mana Simpang Baru tadi? Oh ini tinggal maju. Ya. Ada lagi dari kota, mana dari kota? Ya. Kemudian siapa lagi yang belum nih? Dari Langsat. Senaplan. Oh Senaplan, sorry Senaplan. Mana Senaplan tadi ya? Senaplan. Terus ada lagi dari Rejo Sari, ada lagi Sidomelio rawat inap ya. Oh ya, tadi ada rawat jalan, jadi ada rawat inap. Jadi kami lengkap ini. Ada lagi yang belum?
Oh, Rumbai Bukit benar Rumbai. Oh, nih Rumbai Bukit. Sorry. Ini Rumbai Bukit jauh hadir. Ini adik-adik milenial nih perlu juga sebagai support kita. Jadi yang jauh-jauh nih terutama dari sini maksudnya ya. Dari Rumbai Bukit itu udah hampir perbatasan ya, untuk Merapajar. Merapajar hadir. Enggak ya, terlalu jauh mungkin Merapajarnya. Tapi juga Simpang Baru paling ujung lagi. Ya, Tenayan ada yang hadir Tenayan. Nah. Oh, itu dari dari Bukit Raya. Oh ya, Bukit Raya. Ya, jadi hadir. Ini hampir hadir rata-rata nih sudah, tapi mungkin ada juga dalam perjalanan. Yang jelas saya atas nama kadisnya ya terima kasih dan sampaikan salam terima kasih juga sama kampusnya masing-masing ya. Dan kemudian juga tentu yang kami banggakan seluruh yang hadir yang mungkin tidak masuk dalam komunitas tertentu tapi hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini. Adik-adik dan anak-anakku sekalian, boleh saya panggil seperti itu ya. Kau bilang nanti bapak-bapak nanti kalian tersungging gitu, sorry tersinggung. Ya, bilang saya pernah dulu gitu. Ketika saya ya ini maaf juga kenapa saya seperti ini gaya tampilnya. Saya berpengalaman pada sekian puluh tahun yang lalu ke Jakarta gitu. Ya begitu kami selesai di sini dan kami dikirim oleh negara dan bangsa untuk sekolah di Jakarta. Ketika itu budaya kami kan bajunya baju kemeja, celananya celana kantoran yang panjang. Jadi ketika ditegur anak-anak mahasiswa, dia bilang sudah bapak-bapak negur lagi kan gitu bahasanya. Jadi pas saya kalau hari ini supaya saya tidak jauh-jauh, maka saya agak gaya pakainya seperti ini ya sorry. Ini makanya pakai jeans pakai ini. Ya, tapi ini karena suasana juga ada santai, kami juga ikut santai dengan adik-adik semua. Adik-adik yang kami banggakan, hari ini saya sangat berterima kasih kepada Yayasan Al-Qulub, ya, terutama, saya juga terima kasih yang saya hormati nih tuan rumah, ya, tuan rumah Admi, ya, Admi dan Andi sebagai pemilik Garden Resto dan Garden Kopi dan Resto. Nah ini luar biasa dan tempat ini suasananya luar biasa sekali. Ya, ini memang kita kasih aplaus lah untuk ini. Ya, ini luar biasa nih. Dan memang ini saya kurang juga sampai ke sini. Biasa orientasinya hanya Rumbai ya. Ada orientasi Sudirman langsung ke Jalan Arifin Ahmad gitu. Ya. Ya, ini luar biasa dan ini juga yang tadi yang membuat nyanyi yang tadinya saya mau diam tapi agaknya sumsum tulang saya agak semangat dibuatnya gitu. Karena mengingat saya lagu-lagu zaman-zaman saya gitu ya. Ya, terima kasih ya si yang grup musiknya deh ya. Ya, apa namanya? Pankustiknya. Wah, luar biasa. Kita kasih aplaus juga gitu. Ya, luar biasa saya lihat gitu. Kalau yang era kami kan banyaknya organ tunggal gitu kan. Nah, ini gitar tunggal dan gitar gitu ya. Baru saya teringat tadi maka saya nengok ketika di rumah alat-alat saya dipakai oleh anggota saya yang milenial di rumah, dia pakai gitar aja gitu itu main. Sebenarnya kalau tak pakai organ nggak main itu katanya. Ya, makasih. Baik, ini maka saya bilang terima kasih kepada baik Yayasan Al-Qulub maupun juga Garden Resto atau Garden Kopi Resto yang telah memfasilitasi tempat ini dan ini suatu tempat yang mudah-mudahan ini jadi motivasi bagi adik-adik semua sambil kita ngopi kita mendengarkan sesuatu yang positif. Nah jangan terlalu berharap kita bahwa ini ada sesuatu yang langsung dianggap kok nggak begini acaranya tidak menonton tidak ini. Nah diharapkan memang kondisinya situasi ini ya memang harus santai gitu. Jadi jangan sampai tidak menikmati suasana kopinya itu gitu, atau kafenya itu gitu. Ya. Dan saya terima kasih, saya coba tadi, ini entah promosi entah apa namanya tadi. Begitu ditaruh depan saya, dan ditanya apa yang diminum Pak. Nah saya memang yang pertama saya tanya yang ada kopinya gitu. Nah tapi sini belum ada kopi, karena ada kopi yang sensasi yang selalu saya promosikan gitu. Kalau orang bertanya Pak ngopi, ayo ngopi, apa kopinya Pak? Kopi tengge sebenarnya gitu. Bahasa kopi tengge orang translate dengan bahasa yang ganjil gitu. Tapi sebenarnya adalah proses kopi yang disebut dengan Vietnam drip gitu. Vietnam drip itu kan pakai ada 2 lapis ya untuk saringannya. Jadi kalau yang sesuatu di atas yang lain
bahasa Bangkoknya tuh tenggek namanya kan gitu. Jadi makanya saya bilang kopi tenggek gitu. Itu. Jadi kalau tempat-tempat lain itu populer. Gitu. Nah, tapi yang ada tadi adalah teh tarik. Nah, begitu saya nikmati teh tariknya luar biasa. Ini bisa diandalkan. Kita kasih aplaus untuk ini. Luar biasa. Mudah-mudahan saya bisa ngajak teman-teman yang hobi ngumpul-ngumpul untuk bisa juga ngumpul di sini. Kemudian apa yang mau disampaikan? Sebenarnya tak jauh dan tak lain dan tak jauh dari apa yang ada di lingkungan kita. Adik-adik sekalian, sekarang kita eranya, suasananya disebut dengan era kehidupan baru. Kenapa ada kata kehidupan baru? Sebenarnya kita hidup biasa-biasa saja. Yang baru itu adalah kita harus mengikuti perilaku yang sebelumnya tidak kita lakukan, yang sekarang kita lakukan adalah hampir 1 tahun. Apa diantaranya ini? Jadi begitu boleh mengomong yang pakai ini kalau memang sasaran kita tidak berdekatan atau tidak berlawanan. Nah, tetapi kalau kita berlawanan begini itu tidak boleh. Kenapa? Karena ada yang diteruskan ke orang lain. Ya, kalau yang mic ini tanpa kabel itu ada pancarannya dengan gelombang ini gelombang air liur gitu. Ya, yang ini bisa sampai ke orang lain. Nah, di gelombang air liur tadi ada sesuatu yang maybe ya, kemungkinan ada virus yang kita tidak tahu apakah dia ini sekarang orang yang sedang menderita terpapar atau tidak. Apalagi yang sekarang lebih banyak OTG, orang tanpa gejala. Ini apa benar Pak? Nah benar. Saya bicara sekarang di samping bicara secara teoritis pimpinan kesehatan, tetapi juga saya sudah empiris. Saya sudah membuktikan dan saya sudah pelaku. Adik-adik sekalian, saya selalu lantang berbicara karena ya ada mungkin tujuannya Allah memberikan saya ujian dengan saya didapat kemarin terpapar virus gitu. Saya MBS Kadis Kesehatan pernah positif corona. Kenapa juga saya ceritakan ini? Ada maknanya gitu. Nanti saya ceritakan juga apa tujuannya. Bahwa orang tahu sejak COVID ini menginjak bumi lancang kuning, terutama Pekanbaru, saat itu yang menjadi ketua penanggung jawabnya adalah MBS dengan jabatan sekretaris daerah Kota Pekanbaru. Kemudian beberapa waktu kemudian, ya waktu itu saya jadi ketua karena berdasarkan begitu data-data kami pimpinan forum pimpinan daerah Forkopimda yang dulu disebut Muspida pertemuan terutama diinisiator oleh Kapolres. Kapolres Pak Seda, Bang ini gimana nih Bang? Ini kami telepon Pak Wali ada di tempat, Pak Wali lagi dinas luar kota. Ini nggak bisa Bang, ini bahaya nih gini-gini. Oke, kita pelan-pelan langsung kami bentuk dan Pak Wali merestui dibentuk dan saya ketua. Nah 2 minggu kemudian, setelah 2 minggu saya memimpin sebagai penanggung jawab, dapat teguran dari pusat dan provinsi bahwa yang penanggung jawab itu tak boleh sekda, itu harus langsung wali kota. Maka digantilah menjadi wali kota menjadi penanggung jawab untuk tim Satgas namanya, Satgas penanggulangan COVID-19. Artinya apa? Sejak barang itu masuk di kota Pekanbaru sampai hari ini, saya sudah terlibat di dalamnya dan saya selalu menjaga protap kesehatan itu. Dan orang selalu bilangnya saya termasuk yang keras menerapkan protap kesehatan itu. Ketika masuk ke ruangan saya pasti dulu melalui suruh cuci tangan, harus pakai hand sanitizer ini, cek suhu gitu. Begitu lamanya. Tetapi akhirnya di ujung tahun 2012 bulan 12 2020 MBS tembus atau kena juga oleh COVID-19 dan malah pada posisi sebagai kadis kesehatan. Bayangin gitu. Adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian, teman-teman semua, ini apa artinya? Bahwa virus itu pasti ada. Itu dulu, karena masih ada mindset kita, itu hoax, itu tak ada, itu bohong-bohongan, itu cari proyek. Kan ada yang membuat mindset itu karena ada hoax, meyakinkan itu seolah itu tidak ada. Nah, saya itu mengatakan, ada. Yang kedua, dia pintar dan cerdik gitu.
Apa pintarnya? Virus ini mencari peluang, begitu ada peluang dia masuk. Apa peluangnya? Ketika imun seseorang turun atau rendah, di situ dia masuk. Apa buktinya? Kalian, teman-teman, adik-adik semua boleh lihat. Karena teman-teman tidak lepas dari dunia IT, dengan terutama dengan medsos. Ya, medsos. Kalau medsos lagi sekarang lagi asik-asiknya turun ke jalan. Sampai jalan ada orang, bilang ada orang gitu. Ya. Jadi ini maksud di medsos, ada orang kaya di dunia ini terpapar. Ada orang paling berkuasa di dunia ini terpapar. Ada orang yang paling punya hartawan terpapar. Apa bukti? Siapa? Bilang saja. Yang baru kemarin terpapar juga dari keistanaannya gitu. Ya, Trump. Ya, terpapar. Belum lagi putra mahkota. Ya, di Inggris terpapar. Kalau kita lihat itu berapa ramainya orang di istana, ya, di istana Ratu itu. Tapi kalau yang pergi ke sana hati-hati, kalau kita nengok di luarnya paling banyak copet. Ya, kalau pernah nanti kalian sampai ke sana itu kan dia ada kesempatan kita nengok gitu di depannya. Tapi luar biasa situ. Copetnya juga luar biasa. Ya, besar banyak tapi tebus. Apalagi? Berapa menteri kita yang kena tebus? Berapa seorang kepala daerah, ada wali kota, ada bupati tebus. Itu bukti barang itu dalam bahasa kita cerdik, tapi itu bukti bahasa mereka menunggu kesempatan masuk ke kita masing-masing, siapa saja. Apa makna berikutnya? Maka kita harus konsisten menerapkan, menjaga diri dengan menjabarkan atau menerapkan minimal yang 4 itu. Apa 4? Yang itu yang wajib saja dulu gitu. Tetap memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir, ya ini kalau di puskesmas selalu itu dipromosikan, dan kemudian menjaga jarak dan menghindari kerumunan memang kalau tidak penting. Kalau hari ini kan penting kalau baru kerumunan. Dalam diri ini juga maka kita minta jangan terlalu rapat kali gitu ya, gitu. Walaupun kompak-kompakan gitu, tapi tidak perlu di kompak-kompakan, tetap aja kan bisa komunikasi. Ya, jadi itu maksudnya. Maka saya pengalaman empiris yang langsung melaksanakan itu terjadi. Begitu sekian bulan saya menerapkan, pada akhir tahun saya tembus. Kenapa? Dan saya coba cross check apa yang terjadi kok bisa tembus gitu. Nah, itu yang dibilang ketika imun kita turun. Maaf bahasanya, dengan segala aktivitas saya juga sama dengan mungkin adik-adik kegiatannya. Kalau saya mungkin level ini, tapi sama. Kita punya aktivitas yang macam-macam yang membuat kita kurang istirahat. Ya, kadang-kadang makan tak teratur. Dan kemudian kita kadang tak teratur makan makanan atau vitamin yang dianjurkan. Nah, saya memang secara pribadi biasa makan ester C. Ya, itu salah satu vitamin C yang dari CNI yang promosi. Tapi itu yang biasa betul saya makan sudah mungkin hampir 10 tahun. Nah, kemana-mana saya sudah coba, mau ke Mekah, ke ini, mau ke Eropa, asal badan kurang ini, mau batu-batu minum, insya Allah. Nah, kemarin rutin makan itu, tambah lagi berbagai yang mungkin juga untuk naikkan imun, minum madu, segala macam. Kemudian ada yang saya pakai seperti kalung zikra, kemudian ada genio ya yang saya pakai. Ya. Tetapi pada waktu satu saat saya ke Jakarta, saya lupa bawa itu, gitu. Tertinggal. Waduh, sampai gitu. Nah, ternyata faktanya secara hari-hari tak ada perubahan. Tapi tanpa sadari barang itu masuk. Ya. Makanya diawali dengan sesuatu yang kita sebut yang pencetusnya. Kalau saya merasa pencetusnya adalah saya makan rambutan pada jam-jam 10 atau jam 11, dan saat makan rambutan itu saya ya agak kesedak gitu kan. Nah, situ terasa batuk, dan itu langsung masuk dia. Langsung satu hari itu malamnya tak enak, saya batuk dibuatnya, atau mungkin kalau batuk gitu itu kan seperti flu kita, tapi itu langsung jadi penyebab. Nah, satu hari
malamnya itu, maksudnya satu hari besoknya saya agak tak enak badan segala macam, saya cari istirahat sampai hari Minggu. Ya kejadian seperti hari ini Sabtu, habis acara kayak gini, saya kebetulan acaranya dalam Mayang, ya memberikan arahan segala macam sampai 1 jam juga. Dan kemudian setelah itu tadi jam besoknya langsung demam. Tetapi minggu malamnya dengan saya sudah makan vitamin dan kemudian juga obat, minggu malamnya saya sudah keringat. Ya, jadi di kesehatan itu kalau kita ada keringat malam itu enak badannya besoknya gitu. Pasti. Dan Senin saya sudah aktif, Selasa saya sudah aktif, Rabu saya sudah kantor segala macam. Tetapi apa yang terjadi ketika saya swab dari Sabtunya besoknya, dan ternyata hari Minggunya hasilnya positif. Tetapi kondisi saya sudah biasa, saya sudah kemana-mana. Dan bahkan pada tanggal 24 menjelang Natal, ya kita jajaran pemerintah daerah, tentu termasuk Dinas Kesehatan, meninjau pos-pos untuk penjaga atau dalam menanggulangi pos-pos untuk Natal dan Tahun Baru. Ya. Nah kami ikut, maka saya ikut rombongan dengan Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota, Kapolres, Dandim semacam dan ini. Nah begitu mendengar saya tadi 4 hari setelah itu dan kemudian positif, mereka semua terkejut. Ya semua terkejut karena kami sudah kayak gini ngomong dan ini dalam acara makan bersama. Tetapi alhamdulillah, ya ini sekali lagi saya juga walaupun saya mendapat musibah sebagai ujian Tuhan, tapi juga alhamdulillah tidak ada satupun yang orang berdekatan dengan saya yang jadi positif, baik di rumah maupun yang tadi tempat kami kegiatan. Dan juga orang yang saya malam minggu saya duduk kayak gini lagi nih, maaf mungkin di apa tadi saya bilang di Garden Resto nih ya, di Kapil Resto, karena saya selalu duduk malam minggu itu dengan yang lain kan di Jalan Arifin Ahmad gitu. Yaitu waktu itu di Konjing. Itu malam dari jam sore, dari jam 3 sampai jam 9 malam, sambung lagi saya sampai hampir jam 1. Tetapi semua orang yang tempat saya ngumpul-ngumpul itu tak ada yang positif. Ini luar biasanya. Hanya saya saja sendiri di rumah, ya semua tim pasukan di rumah, ya berbagai dengan posisi jabatan 13 yang di swab, dan kemudian 5 tadi yang di ini, lebih kurang 18 di swab, tidak ada satupun yang positif. Nah itu alhamdulillahnya. Dan kemudian saya seminggu berikutnya saya sudah negatif. Ini pengalaman. Ya. Adik-adikku sekalian atau anak-anak sekalian, ini artinya kita harus konsisten ya untuk menerapkan 4M itu. Dan kemudian tentu dengan juga menaikkan imun dengan berbagai cara. Di antaranya juga makan makanan yang sehat. Ya konsisten atau rutin atau terjadwal dengan baik makan kita. Karena kalau tidak terjadwal itu yang membuat kita tidak atau kurang sehat. Apalagi ini nanti bagi yang membuat penyakit mah. Nah, kemudian kalau sudah ada penyakit-penyakit ini yang dia tercetus ya dengan kita kurangi, ini yang juga akan memudahkan ya memudahkan virus itu masuk dan ikut. Nah, adik-adik sekalian, kemudian kita memang dalam bergaul, nah ini saya menyiapkan memang ada Mas bilang era hidup baru itu. Dulu awal-awal kita menerapkan yang seperti ini kan ditutup. Yang pertama seperti ini pasti ditutup, ya. Artinya resto-resto ditutup, rumah makan ditutup itu awal-awal. Nah tapi akhirnya sekarang maka dengan pola hidup baru itu ya kita tidak lagi menutup, tapi meminta ketegasan bahwa harus kita menjalankan atau protokol kesehatan itu. Nah, kemudian kami ceritakan ini tujuannya bisa dan mindset kita semua bahwa ini meyakinkan ini. Nanti baru posisinya apa yang harus dilakukan oleh seorang milenial. Kan itu yang kita kejar. Nah, kemudian kita bicara tentang vaksin. Ya. Tadi bagaimana dengan virus itu, kalau diterjemahkan saya tidak payah lagi. Adik-adik semua pasti sudah membuka apa itu virus, seperti apa perkembangannya, apa jenisnya, tidak perlulah. Kalian tahu semua. Karena lebih dulu mempelajari, tapi saya hanya meyakini itu ada. Dan itu pasti menunggu akan menyerang kita. Nah, kemudian
Apa yang tadi yang kami sebut, yang tadi kita sekarang lebih hangat adalah vaksin. Ya, vaksin dengan berbagai berita, ya, yang juga sekali lagi ada hoak, malah digambarkan sudah divaksin langsung tumbang, terpapar langsung dari ABCD. Itu semua hoak. Ya. Karena yang ada gambar yang di berita itu adalah ketika tenaga kesehatan mengadakan latihan yang kita sebut dengan simulasi. Bahwa di dalam simulasi ini tenaga kesehatan puskesmas paham betul, karena kemarin mereka lah yang harus pertama yang kita latih dan harus siapkan. Dan pertama juga di negara yang tercinta ini yang langsung melakukan vaksinasi. Nah, di situ ada teori kemungkinan yang dilakukan, yang tidak ada masalah nih. Kemudian tiba-tiba masalah, apa yang harus dilakukan, dan kemudian apa tindakan berikutnya. Makanya ada simulasinya. Artinya apa? Bahwa jajaran biaya kesehatan sudah mengantisipasi sedemikian rupa, semaksimal mungkin kalau ada hal-hal yang terjadi. Ya, doa kita tidak, dan mudah-mudahan tidak, dan sampai hari ini tidak ada. Nah, ini untuk penjelasannya. Jadi kalau ada terjadi, kita sudah siapkan tim. Namanya tim kita adalah tim KIPI namanya. Adalah kejadian ikutan pasca imunisasi. Itu ada timnya. Setiap puskesmas, setiap paskes, fasilitas kesehatan menyiapkan tim itu. Dan kemudian tim itu juga berjenjang ada. Ada tim KIPI di paskes, ada tim KIPI di kota gitu, yang kita sebut dengan Komda KIPI kota. Dan kemudian ada tim KIPI yang provinsi. Jalurnya kita sudah antisipasi, kalau terjadi apa-apa ditanggulangi oleh paskes masing-masing. Jika ini tidak bisa, kalau di level puskesmas itu dibawa ke rumah sakit Madani. Tapi kalau paskes yang rumah sakit besar, dia tetap berusaha, dan kalau tidak bisa juga baru larikan ke Arifin Ahmad. Itu protap kita, ya, alurnya. Nah, artinya tidak mungkin tidak ada pembiaran, dan itu sudah diantisipasi oleh pemerintah. Nah, apa yang dengan vaksin tadi, teman-teman sudah mengikuti bahwa sekarang yang sampai di daerah kita, terutama di Pekanbaru, ada Sinovac. Nah, ada yang mengatakan ABCD. Saya tidak mengulang, tapi kalian mungkin hanya bisa menambah, menguatkan bahwa vaksin itu sudah diuji coba sebelumnya oleh tim, terutama oleh Balai POM, ya, yang punya hak, kewenangan dan kekuasaan diberikan oleh negara untuk bagaimana mencek vaksin itu layak atau tidak layak. Nah, mereka mencoba menyanyikan, dan kemudian ada 1.000 tenaga orang Indonesia yang diuji coba, dan alhamdulillah hasilnya baik. Maka informasi ini akhirnya secara resmi disampaikan oleh Ibu Ketua, oleh Ibu Kepala Balai POM, Ibu Penny Lukito, ya, yang menyampaikan kepada kita secara, dan itu rinci bahwa bagaimana kemampuannya, bagaimana ininya segala macam. Tapi maaf adik-adik sekalian, saya secara pribadi, secara khusus, saya sudah mendapat informasi itu jauh sebelum putusan Balai POM. Kenapa? Untuk diketahui, ya, adik-adik sekalian, untuk ketahui, Kemdar MPS juga adalah Ketua Umum PMI Kota Pekanbaru. Nah, PMI Kota Pekanbaru punya UDD. UDD itu adalah unit donor darah atau unit transportasi darah atau UTD. Nah, UDD kita adalah salah satu dari UDD, ada 7 UDD di Indonesia ini yang sudah diakui dan dapat sertifikat untuk proses donor atau darah tadi. Nah, ketika negara ini mencanangkan memakai plasma, itu UDD kita sudah dilibatkan, dan khusus memakai plasma konvalesen itu kita sudah ikut sejak awal. Nah, tim-tim Jakarta selalu komunikasi dengan tim kami, dan itu menyampaikan, dan bahkan dokter kepala UDD saya menyatakan begitu. Ini saya yang pertama, Pak, kenapa kok yakin kali, sudah sampaikan oleh teman-teman, Pak, teman-teman yang kita kenal, kawan-kawan kita itu katakan ini sudah memang baik, dan apa yang disampaikan itu bukan sekedar basa-basi, tapi ini fakta. Nah, begitu
begitu POM ya, POM nasional menyampaikan Ibu Penny tadi, saya memang mengikuti dan saya malah rinciannya itu yang saya baca gitu. Ya, kemampuan 60%, sementara 50% saja lah diakui oleh WHO, sementara ini adalah 60%. Wah, ini memang luar biasa. Ini contoh yang disebut Vietnam Drip itu. Yang lebih populer saya kasih nama kopi tenggek. Kau belenggek deh kan gitu. Ini bahasa Bangkok ya. Oke. Jadi ini ceritanya. Nah, kemudian hari ini adik-adik sekalian, ya, terutama kalau yang dari puskesmas, siapa yang sudah? Coba angkat tangan yang sudah divaksin. 1, 2, siapa lagi yang sudah? Yang dari puskesmas yang sudah, baru 2 ya. Yang ini belum ya. Nah, apa yang terjadi? Apa yang dirasakan? Ada masalah? Ya, tidak ada masalah. Ini fakta, ini empiris lagi. Hari ini adik-adik sekalian, jangan nanti ada saatnya tuan-tuan atau ada saatnya masyarakat umum yang akan kita berikan vaksin, supaya tidak ragu. Ya, ini fakta. Tadi saya lupa sebelum itu bahwa di samping penjelasan resmi dari Balai POM, juga sudah ada penjelasan resmi dari MUI kita, Majelis Ulama Indonesia Pusat, bahwa vaksin itu halal. Yang hebatnya lagi disampaikan suci, ya kan itu, ya suci, baik. Jadi artinya ini sudah ya bahasanya sudah ada yang bertanggung jawab. Kalau seandainya itu tidak benar, ya adalah dosa-dosa Tuhan yang memberikan pada dia kan gitu. Tapi ini fakta, mereka kan tidak mungkin memberikan pendapat itu kalau barang itu tidak benar. Nah, jadi itu tadi tambahan yang untuk kebaikan dan kehalalannya gitu. Yang ini yang sudah sekarang, bahwa vaksin itu sudah dilakukan di Kota Pekanbaru. Dimulai pada tanggal 14. 13 nasional, presiden dengan para menteri. 14 ada 10 tokoh masyarakat se-Indonesia. 10 di provinsi, 10 di kabupaten kota. Kami siapkan 18, yang lolos 12, yang bisa hanya 10 yang diperbolehkan. Artinya memang ketat waktu itu 10, siapa saja yang dianggap tokoh yang direkomendasi dan sampai ke BPJS. Nah, itu pada tanggal 14. Tetapi sejak tanggal 15 sampai hari ini kita sudah melakukan vaksinasi terhadap nakes. Ya, malam tadi laporannya sudah 1.700 sekian ya yang sudah divaksin. Hari ini kan hari Sabtu, masih di kantor kami, dan mungkin nanti sore atau malam saya dapat laporan berapa yang hari ini. Ya, adik-adik sekalian, artinya saya menceritakan ini juga, ini kan tanggung jawab. Sebab untuk kalian ketahui, penyaluran dari pusat ke provinsi, provinsi ke kabupaten kota. Yang bertanggung jawab penyalurannya di kabupaten kota, dan yang bertanggung di Kota Pekanbaru adalah Kadis Kesehatan. Ya, jadi kami sudah mendrop ke semua paskes, fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat. Karena syaratnya apa? Mereka sudah punya tenaga yang dilatih, kemudian tempatnya yang layak, dan terutama dia sudah punya cold chain yang standar, yakni bisa suhunya antara 2 sampai 8 derajat. Karena itu harus disimpan vaksin pada posisi tersebut. Nah, yang pertama kemarin kami internal, yakni khusus di puskesmas, dan puskesmas sudah melakukan. Alhamdulillah, nakes jajaran internal itu sudah hampir 50%. Adik-adik sekalian, nakes itu apa? Ya, nanti kalau orang bertanya, nakes apa? Nakes itu bukan tenaga medis. Bukan tenaga medis saja, tetapi tenaga medis bagian dari nakes. Tetapi nakes yang maksud sini adalah orang-orang yang bertenaga, yang bekerja di fasilitas kesehatan. Mulai dari yang tadi medis, non medis, yang mulai dari pimpinannya sampai kepada tukang sapunya. Jadi masuk semua di nakes itu. Dia mau ya seperti saya, karena saya sekarang bekerja di sini, jadi harus masuk nakes sampai kepada cleaning service kita, satpam kita atau security, supir ambulan, supir mobil dinas, itu semua masuk nakes. Jadi kami nakes di kota ini ada nakes kami bilang internal, ada eksternal. Eksternalnya itu tadi orang di luar tenaga kesehatan kita. Ya ini termasuk lagi dibagi dua lagi. Ada eksternal itu nakes yang berada di fasilitas pemerintah, ada yang non pemerintah. Apa pemerintah? Termasuk
nakes atau pegawai yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi, termasuk nakes yang ada di Rumah Sakit Arifin Ahmad, dan kemudian Encang Kuning itu satu lagi apa? Petala Bumi, sorry, ini kadang-kadang forget juga. Petala Bumi itu milik provinsi, tapi itu juga adalah nakes yang bagian dari Kota Pekanbaru. Kemudian ada lagi di Lanut, ada di TNI, ada di Rumah Sakit TNI, ada di Bayangkara, Rumah Sakit Polisi, itu nakes yang di bawah tanggung jawab kita mendistribusikan dan mengevaluasinya. Nah, ini semua yang kita lakukan. Dan hari ini sudah sekarang, awalnya puskesmas, sekarang sudah semua nakes yang sudah memenuhi syarat. Nah, ini juga apa? Supaya juga masyarakat nantinya tidak ragu-ragu. Karena yang diberi dulu adalah yang akan memberikan vaksinasi kepada kita semua, yakni tenaga kesehatan. Dan alhamdulillah, dan doa kami terus, saya tiap hari, tiap sholat juga mengharapkan Allah memang memberikan nanti kelapangan tidak terjadi hal-hal di tempat-tempat yang sekarang sedang melaksanakan vaksinasi. Dan alhamdulillah sampai detik ini insya Allah tidak ada. Bapak Ibu, ketika teman-teman melihat di medsos ataupun juga di TV nasional, ada kejadian. Saya semalam melihat diantaranya ada salah satu bupati, dia sudah divaksin tapi dia juga kena COVID. Nah, maka sekali lagi COVID itu, virus ini dia pintar dan cerdik. Makanya begitu divaksin, vaksinnya bukan otomatis langsung kebal gitu. Pertama mungkin kondisinya sebelumnya, tetapi juga perlu diingat bahwa vaksin ini dia harus 2 kali supaya kekebalannya betul-betul sempurna. Jadi nanti vaksinasi ini yang kita terima itu 2 kali, pertama kemudian 14 hari setelah itu. Nah, jadi para tenaga nakes yang baik yang di jajaran pemerintah maupun non pemerintah dia harus ingatkan jadwalnya. Alhamdulillah kemarin kami dikirim baru separuh dari nakes yang ada di ini, separuh baru vaksinnya. Tadi dengan rapat Pitkom, jadi kami memang siang malam, tadi jam 7.30 sampai hampir jam 11 ya baru selesai Pitkomnya dan kementerian, dan instruksinya kita mudah-mudahan Senin atau Selasa sudah ada penambahan vaksin dan kita akan full kirim kepada masing-masing nakes dengan hitungannya 2 kali. Jadi ini untuk adik-adik milenial yang sudah tahu bahwa yang sekarang yang diberi itu baru nakes untuk tenaga kesehatan, dan itu harus 2 kali. Maka bahasa dari Dinas Kesehatan yang tempat kejadian yang bupati itu, karena memang dia belum 2 kali. Nah, mudah-mudahan makanya kita juga minta pada nakes kita di internal supaya segera pula kedua kalinya. Dan mudah-mudahan dengan 2 kali itu kekebalannya sudah maksimal. Tetapi sekali lagi bukan berarti begitu divaksin kita sudah bisa semena-mena, tidak. Bahwa protap atau protokol kesehatan itu tetap dilaksanakan, terutama atau minimal yang 4M tersebut. Nah, jadi kemarin teman-teman yang mungkin sebaya kalian atau kaum milenial, yakni Raffi Ahmad, begitu habis divaksin dia pergi jalan tanpa gini-gini ya, itu juga kan ditegur. Ya, dia tanpa membawa masker, dia sudah pergi acara-acara begitu habis disuntik. Ya, untung saya tidak terjadi apa-apa karena sekali lagi baru sekali, belum kedua kali, dan itu tidak boleh. Ya, nah, memang ini tujuannya bagaimana kita mudah-mudahan tidak nanti kena virus tersebut. Ini yang tentang vaksin. Sekali lagi tentang vaksin supaya juga jadi pengetahuan dari teman-teman dan kami ceritakan apa yang kami alami dan sekarang. Nah, ada lagi pertanyaannya umpamanya bahwa apakah semua orang divaksin? Tidak. Di antaranya sekarang, ketentuan sekarang ada 14 yang tidak diperbolehkan, ada 14 macam. Antara lain adalah orang yang pernah terpapar COVID-19 itu tidak menjadi prioritas untuk divaksin sekarang. Maka saya sebagai alumni, ini hebatnya bilang begitu saya sedang kena positif, langsung yang sudah sehat, cepat abang sehat ya, supaya abang jadi ketua alumni. Ketua alumni apa? Kiranya ketua alumni yang sudah kena COVID. Wah, ini banyak pakar alumni nih. Jadi bilang jadi ketua alumni. Yang tak tahu lagi, ada lagi bahasanya dibilang alumni apa? Alumni paci.
apa tuh ini bahasa berubah menjadi B lain lagi kan itu. Nah, jadi kira yang C-nya tuh COVID, COVID itu ya. Jadi Persatuan Alumni COVID, ya, COVID-19 gitu. Bukannya PACI gitu. Nah, kawan-kawan, bahwa di orang yang sudah pernah kena virus COVID itu termasuk yang tidak diberi, ya, yang disebut dengan apa namanya? Penyintas COVID. Ya. Jadi itu tidak. Dan kemudian yang punya penyakit yang kronis, ya, baik jantung, juga diabetes, ya, juga emak, yang terutama yang akut itu juga. Kemudian juga yang sesak napas segala macam itu memang tidak lebih. Tetapi juga saat ini yang sedang sampai kita vaksinasi itu hanya untuk umur 17 sampai dengan 59. 60 tak boleh dikasih dengan itu. Berarti ujiannya atau peruntukannya, uji kliniknya segala macam itu hanya untuk umur, ya, 18 sampai dengan 59. Jadi itu maaf, 17 ke bawah belum, 60 ke atas belum. Dari segi umur sebenarnya saya bisa gitu. Karena saya hari ini baru 58,5 gitu. Kalau Pak Wali kemarin tidak dia sudah 60. Nah, maka Pak Wakil Wali Kota kemarin yang tampil. Itu untuk adik-adik sekalian biar nanti ada orang bertanya kenapa, kalian betul-betul tahu apa yang sebenarnya. Gitu. Ya, jadi ada lagi ketentuan. Jadi berarti gini, bahwa setiap orang yang sekarang dikatakan sudah bisa, belum tentu itu langsung diambil. Dan ada lagi, kalau untuk kami nakes, nanti untuk masyarakat itu adalah NIK nanti yang akan berperan. Kalau nakes itu harus masuk dulu ke dalam sistem informasi sumber daya manusia kesehatan. Itu ada satu aplikasi yang didaftarkan, dan begitu nanti yes or no-nya keluar di situ, dan setelah keluar itu baru terdaftar, dan itu baru bisa dilaksanakan. Kalau kemarin awal-awal ditambah lagi, harus ada kepastian masuk di dalam sistem Fikir. Nah, kemudian Fikir menjawabnya oke, jadwalnya oke. Kemudian nanti pas saat kita masuk untuk divaksin harus melalui meja, namanya meja registrasi, itu meja 1. Itu harus dulu menunggu yes or no-nya dari aplikasi Fikir. Tetapi sejak 3 hari yang lalu itu sudah ada perubahan, tidak perlu itu kami lakukan. Kami hanya cukup yang bersangkutan terdaftar di dalam sistem informasi sumber daya manusia kesehatan atau SIS DMK kita. Nah, begitu ada di situ, itu bisa. Baru lagi diadakan screening pada meja 2. Meja 2 screening, maka di situ kalau ada penyakit-penyakit tertentu, itu juga tidak bisa kita eksekusi. Nah, masih banyak anggota kita yang tunda. Bahasa tunda itu karena saat itu ada juga kena gugup, ada juga kena kecapean, ada juga memang kena banyak mungkin makan rambutan, ikut demam segala macam atau tensi tinggi, dan itu ditunda. Ya, itu ditunda. Apalagi kalau nanti banyak ngopinya segala macam, itu terpancing gulanya gitu. Apalagi macam kopi susu nih, kalau yang ada tanda-tanda gulanya itu bisa naik cepat gitu. Ya, ini yang mungkin yang terjadi. Nah, yang larangan-larangan lainnya itu tadi banyak macamnya, dan itu pasti ada tim yang akan melakukan operasi screening. Nah, meja 1, 2 sudah lewat, kita masuk meja 3, itu namanya pelaksanaan vaksinasi. Ya, jadi kalau kalian nanti tahu di meja 3 vaksin, nah di situ akan langsung setelah lolos saja langsung disuntikkan, dan setelah suntik mereka akan disuruh ke meja 4. Meja 4 registrasi dan kemudian istirahat di tempat kita, dengan maksudnya observasi selama 30 menit. Kalau ada hal yang terjadi, itulah fungsi tim KIPI tadi siap untuk melaksanakan tindakan, ya, tindakan pelayanan untuk hal tersebut. Nah, ini proses vaksinasi. Sekali lagi, mudah-mudahan ini saya berikan, dan nanti ada gilirannya adalah untuk masyarakat, dan teman-teman nanti akan kami berikan sebagai apa fungsinya. Karena setelah nakes ini akan dilanjutkan nanti dengan tenaga pendidik, ya, tenaga pendidik tadi, orang terlibat dalam pendidikan itu akan dilakukan. Tetapi juga ada informasi baru. Ya, ada informasi baru. Pertama juga akan keluar yang peruntukan untuk di atas umur 60. Dan kemudian ada juga informasi, ada kemungkinan
tenaga keamanan kita yang akan didulukan untuk diberi vaksin, karena mereka juga terdepan untuk mengamankan. Ini mungkin yang akan dilakukan. Nah, baru ke depannya UKM dan kemudian masyarakat. Dan memang ini targetnya adalah lebih 1 tahun. Ya, secara nasional, karena kita jumlah penduduk kita yang harus divaksin itu ya begitu banyak gitu ya. Dan kemudian penyiapan vaksinnya juga ini terbatas. Nah, mudah-mudahan vaksin merah putih adalah vaksin yang nanti memang bisa dipertanggungjawabkan, dan kita berharap nanti vaksin-vaksin lain yang masuk itu harus ada uji klinik yang memang terpercaya, yang bisa seperti Sinovac ini, sehingga ini bisa diberikan kepada masyarakat kita yang tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Adik-adik sekalian, apa peran kita? Nah, ini yang terjadi. Siapa kita? Hari ini saya berbicara di depan milenial. Siapa milenial? Adalah orang-orang seperti kalian. Tak perlu saya artikan apa. Yang jelas kalian bagian dari milenial itu. Apa yang diharapkan? Dan apa peran kalian? Dunia sekarang di milenial yang kita sebut dengan 40, bahkan sini sudah 45 ya, 50 ya bahasanya. Ya, maksudnya itu adalah yang dunia IT. Tak ada satupun di antara kalian tak lepas dari ini. Dan ini kalau salah-salah dia bisa berbahaya, berbalik dia. Apa contohnya? Saya sampaikan tadi. Ketika beberapa berita pelaksanaan vaksinasi, ada di antara yang hoak-hoak itu, yang selalu kalian lihat, pertama, ada saat penyuntikan, jarum suntiknya jarum suntik palsu yang masuk ke dalam, jadi pura-pura katanya, kan gitu. Sehingga ini adalah hanya untuk membunuh orang lain. Sementara yang orang-orang para kepala negara, kepala daerah itu tak disuntik. Ya, itu hoak. Jadi ini kan memang dimanfaatkan. Saya melihat itu jarumnya gitu masuk, jarumnya masuk ke dalam. Yang ditusukkan ke ini bukan masuk ke dalam badan, tapi masuk ke dalam. Nah, ini membuat berita yang negatif. Tuan-tuan, adik-adik sekalian bisa lihat yang kemarin yang 10 tokoh kita secara nasional tanggal 13 dan 14 untuk daerah-daerah, tidak ada satupun yang cicak gitu. Termasuk presiden. Ya, termasuk presiden itu dituliskan nampak itu. Bahkan yang tukang ya menyuntiknya yang kita yang sebut yang vaksinator ya, itu profesor itu, dokter ahli itu. Nah, padahal biasa, tapi dia kalau memang di depan disorot agak ini juga. Ya, apa bahasa kalian itu? Kalau bahasa Bangkinang menggegak namanya. Menggeretat. Menggegek apa Pak menggegak ya, bahasa Indonesia menggegak ya. Ya, bahasanya gemetar kan? Ya, gemetar. Dan saya juga sampai saya bilang sama presiden, Mas, ini yang menyuntik Mas kok gemetaran sudah. Heboh nih. Ya, ternyata memang besoknya di media Riau Pos itu langsung ditulis besar-besar. Ya. Vaksinator presiden gemetaran. Untuk tidak dibuatnya menggegak kan gitu. Ini kalau yang tahu rangkok tuh itu udah menggigak kan. Ya, artinya apa? Di tempat kita nggak ada yang cicak itu, nggak ada yang main-main, nggak ada, hanya sekedar ya istilahnya kamuflase, enggak. Ya, ini salah satu juga yang sudah mengalami bahwa kena vaksin di samping 2 tadi tenaga puskesmas, ini juga ada tenaga kesehatan kami yang juga kasih promosi. Nih Pak Adi, coba berdiri Pak Adi lagi ya. Nih, ini juga sudah divaksin. Ya, divaksin hari Rabu, Pak. Rabu. Hari Rabu belum divaksin. Ya, Kamis kemarin kami langsung on air dengan Radio Berabas. Dia menceritakan seperti apa yang kejadian dia gitu. Hari Rabu itu juga ya. Kamis. Ya, Kamis ya. Jadi merasakan seperti apa. Dan alhamdulillah sampai hari ini tidak ada kejadian-kejadian yang kita khawatirkan yang terjadi. Ini yang perlu. Ya, sekali lagi ini. Nah, apa kami ceritakan? Mohon kepada adik-adik para melihat, kalian adalah orang-orang yang terdepan. Yang hari ini, yang hadir ini adalah pioner yang kami harapkan menjadi orang juru bicara, juru penyampai kepada yang lain, yang selevel, yang sekaum, ataupun
partner-partner kawan kalian di grup-grup, yang berbagai grup di media sosial, yang hari ini di samping kalian dengan WA grupnya, kan ada lagi yang grup-grup lain, seperti kalau yang sudah lama SIP ya, Space ya, yang baru sekarang PIB. Siapa yang sudah masuk PIB? Saya coba malam tadi, katanya PIB itu maaf, yang Muslim BIP. itu, BIP. iya PIB kan? BIP. Ya, sorry PIP, ya. PIP, kalau di kita P2P ya. Ya, kalau penanggulangan penyakit kami P2P, kabinnya ini PIP. Ya, tapi sebelumnya lah IP. Kalau lebih aman tuh memang yang rasa-rasa di SIP, di SIP itu. Ya, bukan hanya WA aja sekarang. Di samping kalian juga ada di dunia, ada Instagram, ada YouTube, ada Messenger. Ya. Ya, kalau mau lihat-lihat boleh juga. Mana yang mau bisa lihat di Noel MBS Action itu ada juga, itu YouTube-nya Noel MBS, di Facebook Noel MBS, di Instagram itu ada juga, mudah-mudahan itu. Ya. Ya, mungkin kalau tidak ini, kalau Noel Action pasti ada di bawahnya ya. Ya, itu bisa juga kalian buka. Kami beberapa yang juga sebagai edukasi yang kami lakukan di sana. Nah, kawan-kawan yang saya hormati, itu yang kami harapkan fungsi siapa kita. Inilah kita harus menjadi bagian yang positif di negeri yang tercinta ini atau di dunia ini sebelum kita masuk pada dunia pertanggungjawab di alam akhirat. Siapa saja, kullu nafsin dha'iqatul maut, tak ada satupun yang bernyawa tidak akan mati. Subhanallah. Jadi kalau Nur sempat bercerita sekedar hoa, Nur bercerita tidak, ini akan mempertanggungjawabkan hari ini. Berapa menit ke depan kita tidak tahu apakah kita menjadi orang yang sudah membuktikan ayat Al-Quran itu dan kullu nafsin tersebut atau belum. Tapi bahasanya belum, bukan tidak. Kita akan mempertahankan siapapun orangnya. Maka oleh karena itu ambillah bagian yang positif. Mari kita jadi bagian yang memberikan kontribusi yang positif. Bukan hanya seperti yang sekarang saya lakukan. Yalah Bapak Kadis bisa memberikan kami. Kalau kami, ya kami tentuan letter Tuhan, komunitas Tuhan, kawan-kawan Tuhan, orang-orang di luar Tuhan, teman-teman, mungkin juga keluarga, yang bisa kalian berikan keyakinan bahwa mari kita melakukan yang terbaik. Dan kemudian kalau berbicara ini, kenapa negara kita harus habis-habisan untuk menyiapkan vaksin ini untuk kepada kita semua, supaya kita menjadi sasaran yang nanti bahasanya adalah orang yang penyakitan. Milenial itu harus sehat, karena milenial adalah generasi pelanjut. Dan sekali lagi generasi pelanjut. Nggak mungkin kami ini dengan Pak Adi ini terus seperti ini, enggak. Karena itu hukum alam. Ya, paling hebat beberapa orang seperti Bin Laden itu ya mungkin umurnya 70 lebih ya. Ya, kita semua. Saya sebaya saya sudah banyak juga mendahului saya. Saya di bawah saya sudah banyak mendahului saya. Saya ponakan saya di bawah saya sudah ada mendahului saya. Dan itu pasti yang sekarang memimpin ini akan ini. Dan akan berganti generasi. Tuan-tuan milenial yang akan masuk pada posisi itu. Oleh karena itu kita harus sehat. Maka negara menyiapkan untuk bisa sehat. Kalau ada penyakitan, tidak ada lagi. Maka bahasanya itu sejak kami lahir, apalagi tuan-tuan, para milenial, dibilang itu dalam tubuh yang sehat terdapat Jiwa yang sehat. otak yang waras, jiwa yang baik. Mana mungkin kita bisa memberikan kontribusi pikiran-pikiran positif karena kita dalam keadaan orang tidak sehat atau sakit. Maaf bahasanya, jangan sakit berat lagi. Sakit yang mungkin, contoh kaki kita sakit karena tadi terantuk. Ini kaki dulu, itu agak sensitif betul. Kaki, karena tadi kaki kita terantuk, salah saja terantuk bengkak. Nah pasti konsentrasi, apalagi kalau dia membengkak. Ya, dia sedang radang, aduh. Karena mendengar ceramah seperti ini, nah, selamono lepak boning dongahnya, kayak gitu. Sampai bahasa copeklah Pak Allah tuh. Kadang-kadang di masjid pun kita orang sedang ceramah masjid yang khutbah, masa khutbah disalahkan. Jelas khutbahnya 15 sampai 20 menit. Lama betul nih ya ini khatibnya ini. Kenapa? Karena tak sehat. Apalagi yang seperti tadi banyak betul begadang, ngantuk.
Begitu nampak duduk di masjid, adalah nampak katil langsung awak pun tertidur. Sehingga tujuan masjid terhilang. Maka kita juga boleh kita bergaul, boleh kita masuk dan boleh ikut, tapi juga harus jaga jadwal-jadwal kita. Kita harus, hukum alam harus ada istirahat. Istirahat membuat tubuh kita saat istirahat itu imun kita terjadi reaksi di tubuh kita. Maka juga dianjurkan tidurnya di tempat pada saat kita tidur dia digelapkan, jangan lampu terang, supaya imun itu sirkulasi dalam tubuh kita berjalan dengan baik sempurna, sehingga kita pada besoknya kita segar. Maka jangan lupa juga olahraga. Kalau bangun jam 11, jam 12 olahraga apa? Paling olahraga kucing, nyepak-nyepak dah selesai. Bilang olahraga itu belum olahraga, itu baru peregangan gitu. Ya, maka kita juga tidur, jangan terlalu malam. Maka dalam kita sehat itu disampaikan. Maka sekali lagi kita berharap anak-anak milenial ada orang yang sehat, jadi pelopor. Maka di antara tadi sampaikan informasi yang positif kepada sesama. Itu peran milenial. Dan tentu kita berharap ke depan kalian bisa juga membawa suatu perubahan yang lebih baik. Kalau hari ini anak-anakku sekalian memandang ini tidak baik, semua yang ada ini kurang sempurna. Karena memang dunia ini kita kan tak sempurna, diciptakan tak langsung sempurna. Maka pasti ada kekurangan dan kelebihan. Maka mana yang kelebihan kita ikuti, yang kurang kita sempurnakan. Maka kalau kita ingin bisa menyempurnakan yang kurang, ketika kita mengikuti secara aktif. Bukan hanya di dunia kita harus juga dunia yang lain. Artinya apa yang terjadi dengan pemerintah, apa yang terjadi di lingkungan kita harus bisa mengikuti. Jangan hanya dunia kita, apalagi yang sudah hobi dengan nanti yang disebut dengan ya apa tuh yang online. Ada online ini dua. Kalau online yang ini game-gamean gitu. Tapi ada lagi yang kadang-kadang mencari uang di situ. Online yang ikut dalam yang cari duit apa namanya itu? Ya itu bisa juga. Tapi ada kadang itu ya tidak tahu dia. Siang malam di dalam rumah aja, tidak tahu apa-apa di lingkungannya. Nah dapatnya juga sampai 1 juta satu hari gitu. Ya, yang ahli main itu, ya itu juga saya katakan Allah Taala itu kan bekerja memang. Tapi itu juga tidak ya bilangnya ya belum juga ada penjelasan resmi tentang halal ta'alanya gitu. Nah, adik-adikku sekalian, jadi ini harapan kita, peran. Kami ceritakan tadi bagaimana COVID, bagaimana virus, tujuannya apa? Supaya kita mengerti di mana posisi kita. Dengan kami memberikan penjelasan-penjelasan seperti ini, kami berharap kalian semua bisa menjadi juru penyampai. Dengan niat yang baik, insya Allah Allah akan memberikan balasan yang disebut dengan pahala. Agama apapun, pasti situ meyakini setiap yang baik itu pasti ada imbalan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami rasa mungkin itu nanti dalam dialog kita bisa kita tambah, walaupun ada beberapa yang mungkin tertinggal. Saya takut nanti terlalu monoton dari kami. Adik-adik dah mulai melihat kami makin lama makin kecil. Ya tahu makin lama makin kecil. Ya, akhirnya nyari saya tak nampak lagi kan itu. Karena dia sudah masuk dunia kedua itu. Dan berbunyi ada gas barunya. Ya, apa yang kita kan gitu. Ya, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kita akan dialog ya interaktifnya supaya bisa saling memberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelum kita masuk ke itu, kita senam fokus dulu. Halo. 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 Hai. Coba Bolehlah Pak Rama doa yang saya bilangkan tadi. Dalam salam sehat, sehat pekan baruku. salam sehat. Nah, sehat pekan baru. Ini terutama jajaran kesehatan ya. Baik, Bisa baik, lihatnya. yang- Coba kita goyang dulu. Ya kita coba jalan. Jadi jawabannya sehat pekan baruku. Jadi kita semua untuk sehat. Salam sehat. Salam sehat. Sehat pekan baruku. Nah, itu jawabnya. Salam sehat. Sehat pekan baruku. Nah, itu Mama bersemangat gitu ya. Sekali Silakan. lagi. Salam sehat. Sehat pekan baru. Salam sehat. Sehat pekan baru. Baik. Sudah Mas apa? Ini boleh ya. Iya. Sedang tadi minum ya. Di mejanya mungkin tadi ada yang pesan teh hangat, nanti coba itunya ganti aja yang TS ganti teh hangat aja gitu. Kita kasih dialog interaktif buat kawan-kawan. 3 penanya aktif, walaupun di depan kami nggak ada aktif. Oh iya, ntar
ketika tanya, kita karena di Yayasan Alkulub itu kita ada produk itunya saffron, madu Alkulub, sama face mist. Karena ternyata distributor yang satu lagi nih Ilham Prawira Darwis ini lagi ambil produknya gitu. Penanya terbaik 3 orang kita buka. Penanya terbaik, satu penanya itu kemarin aja 1 gram saffron kita kasih. Harga 1 gram saffron itu kalau di luar itu 200.000. 200.000. Sekarang penanya terbaik 3 orang. Kita kasih saffron 1 gram, penanya kedua 0,5 gram, penanya ketiga 0,25 gram. Silakan buat yang ingin bertanya kepada Bapak Kadis Kesehatan Kota Pekanbaru, dipersilakan. Oke, buat Ibu. Kasih ada yang apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dahlina dari Puskesmas Rejosari. Yang akan saya tanyakan kepada Bapak Kadiskes Kota Pekanbaru, Bapak Muhammad Nur MBS. Di sini Pak, saya salah satu juga terkonfirmasi dari COVID-19 seperti Bapak Nur sampaikan tadi. Alumni, Masya Allah, alumni. Yang mohon maaf Pak, yang saya tanyakan di sini pakai masker, ya. Di sini kita selalu memakai masker, baik di masyarakat, di rumah, dan juga di acara seperti sekarang ini. Yang saya tanyakan, contoh kita pakai masker lagi megang mic ini juga, karena takutnya ada yang memakai mic ini tadi tidak pakai masker, otomatis bisa nanti terpapar ke kita. Nah, yang selalu jadi pertanyaan di dalam hati, selalu di suatu acara kita melaksanakan mencuci tangan, pakai masker, dan menjaga jarak, terutama berfoto. Nah, di saat setelah itu biasanya ada selfie, terus maskernya dibuka. Nah, itu apakah kita masih menjaga protokol kesehatan atau memang layak maskernya dibuka masih aman untuk kita terkonfirmasi COVID-19? Itu saja Bapak Kadis, terima kasih. 2 lagi. Baik, depan, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova dari Puskesmas Garuda. Seperti yang terpampang di belakang itu Pak, tentang vaksinasi. Nah, lindungi diri dan keluarga dari COVID-19. Nah, yang ingin saya tanyakan, kita kan ada 3 golongan yang harus disuntik terlebih dahulu. Nah, seandainya ada nakes yang tidak mau disuntik, nah itu apa sih sanksi atau tindak lanjut dari pemerintah? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi 0,25 gram saffron. Yang batik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan kami untuk bertanya. Yang saya tanyakan kepada Bapak, yang pertama
Nama saya Lim Putra Rumi dari komunitas Hijrah Biker Community, dan alhamdulillah tenaga medis juga di salah satu rumah sakit di Pekanbaru. Yang ingin saya tanyakan, rumah sakit di sini. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana upaya kita sebagai masyarakat milenial gitu kan, menyampaikan kepada masyarakat awam yang dimana mereka belum paham tentang vaksin ini, supaya mereka bisa menerima bahwa vaksin itu adalah baik dan sehat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita melihatkan di media sosial bahwasanya vaksinasi untuk pemerintah, untuk orang-orang tokoh masyarakat itu melalui media saja. Terus bagaimana upaya kita supaya mereka atau kita benar-benar mempercayai vaksin itu bagus dan untuk kesehatan kita ke depannya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Pak Kades Kesehatan, ada 3 pertanyaan yang masuk kepada kita, dan yang ketiga ini nanti kita bawa ke ruang Pak Kades untuk penyerahan sampah. Mantap. Kita undang mereka bertiga sama juga nanti itunya. Oke, baik. Makasih Pak Rahmat dan makasih semua. Ini luar biasa. Ini 3 penanya yang perlu kita kasih aplaus semuanya ya. Pertama dari Bunda Lena ini lebih luar biasa lagi. Ini udah sampai teknis. Yang memang kadang-kadang kita lupa bahwa sudah melakukan protap, tetapi ada peluang-peluang yang kadang-kadang kita lupa, yang kadang-kadang di situ membuat sesuatu itu masuk. Maka saya bilang tadi, virus ini pintar, maka juga itu yang harus hati-hati. Sekali lagi itu yang harus hati-hati. Kadang-kadang kita foto Pak Bernama, boleh saya tapi gini. Dan saya memang beberapa saya ikuti ini, maaf, tidak hanya secara teori di seperti kantor, tapi juga medsos ini jadi pembelajaran saya juga itu. Bahwa bagaimana cara memakai ini kan ada di TV, ada di berbagai media di online ya. Bagaimana kalau kita makan, bagaimana cara menyimpan masker. Yang kadang-kadang kita kan habis membuka masker ini kan sembarangan. Di antaranya ada yang kita taruh di dagu. Ya, itu juga tidak baik. Kenapa? Belum tentu di sini tadi ini aman. Ya, untuk dari luar. Begitu taruh di sini, kita taruh lagi ke dalam, sama aja juru dia masuk gitu. Itu sesuatu. Maka yang terbaik adalah kalau makan dibuka. Minum kayak gini. Jangan dibiasakan taruh di sini. Nah, kemudian kalau tidak, kalau kita makan ini betul-betul dilipat. Dimasukkan, dilipat, ditaruh di saku. Atau taruh di samping. Ya, tentu bisa lihat beberapa media itu. Di samping, dan saya memang kalau banyak saya lipat seperti ini, taruh di dalam saku. Itu lebih aman dan pergi-perginya bisa terkontrol. Yang payahnya kadang-kadang lupa, karena kita forgetter, kita lupa. Ya, sebenarnya apa tuh Pak forgetter? Pelupa, kan itu. Forget lupa, terlalu lupa forgetter. Ya, jadi kita selalu lupa. Ya. Itu kadang-kadang yang kita harus simpan baik-baik. Nah, apa katakan ini sudah bisa seperti ini? Kan belum tentu nih. Karena saya apakah saya pembawa atau karir apa namanya ya, karir istilahnya pembawa atau belum tentu juga sama sekali. Maka memang mau tak mau kita ini maka jangan disentuh yang bagian dalamnya. Yang usahakan jangan menyentuh masker kita bagian dalam. Karena belum tentu yang kita tadi ini tatanan kita segala macam belum tentu terpecah. Maka sekali lagi ini juga usahakan selalu pakai ini. Gitu. Tetapi sekali lagi juga saya menyatakan ini bukan satu-satunya menjamin bahwa virus itu mati. Ya, kalau bahasa saya virus itu begitu kena ini, karena saya biasa latihan militer, biasanya membeku. Membeku itu diam saja. Tetapi kalau Pak Hadi bahasanya bukan itu Pak. Bahasanya begitu kena ini, dia baru terkelupas kulitnya dari virus itu, tapi isinya masih menung. Dan ada secara teori kemungkinan dia belum mati. Bisa kemungkinan dia berkembang ulang, itu Pak Hadi ya. Dia memang kena ini, virus itu terkelupas. Tetapi dia belum habis. Maka cara yang paling habis, jangan bosan, jangan ragu-ragu, berulang kali melakukan cuci tangan pakai sabun. Karena sabun itu ada unsur deterjen. Deterjen itu membuat virus itu mati. Jadi selalu saya juga sampaikan, virus ini berbahaya tapi juga mudah untuk membunuhnya. Tetapi kalau dia sudah ditransfer masuk ke dalam badan kita, tertular singgah di paru-paru, inilah jadi persoalan baru. Apalagi kalau kita punya
yang kita sebut dengan penyakit bawaan. Nah, kalau bahasa kesehatan itu komorbid. Nah, itu bahasanya. Itu langsung teman-teman bisa lihat orang-orang yang punya penyakit bawaan begitu kena, dia itu susah, sehat sih sehat, tapi masih bisa supaya bernafas. Ya boleh kalian survei orang-orang yang sehat yang memang punya penyakit bawaan. Saya tak bilang orang, ya baik petinggi kita maupun non petinggi. Jadi sekali lagi itu, dan hati-hati. Maka saya bilang mudah. Jadi teman-teman, maka kita wajibkan kepada para penyedia tempat-tempat orang berkumpul, itu maka jadi wajib hukumnya harus menyiapkan tempat cuci tangan. Bukan sekedar hanya pajangan, tapi harus aktif, airnya ada, sabunnya ada. Kalau tisu tak ada, tak apa-apa, bisa ditisukan kita pakai baju kan gitu. Tapi kalau sabun tak ada itu percuma. Sekali lagi itu harus. Ya, jadi pertanyaan ini tapi untuk semua dan kita ini, makanya juga di rumah. Begitu orang masuk, kadang ada yang tersinggung memang. Saya kalau tersinggung lah. Saya kalau di rumah kadang-kadang ada yang tidak boleh masuk. Apalagi pas hari raya kemana, masa tak boleh masuk, kami jauh-jauh datang. Saya bilang, kami tidak terima tamu. Saya boleh masuk ke rumah, saya siapkan tempat duduk di luar rumah. Ada yang tersinggung. Nah, kalau tersinggung apa boleh tahu? Maka sebenarnya itu salah satu tadi saya bilang, saya termasuk keras menerapkan protap kesehatan itu. Tapi akhirnya tembus juga. Alhamdulillah di rumah ada satu pun yang kena. Nah, jadi sekali lagi harus ini. Maka kita kadang-kadang membuka itu harus dan harus konsisten nutup balik. Dan kemudian jangan hanya sekedar merek. Nah, ini juga apa yang kami pakai. Kan kita macam-macam. Ada yang seperti dipakai Pak Ahmad, ada yang seperti pakai, ada yang seperti kita pakai. Bahasanya ada lagi ketentuan. Ini maaf mungkin yang pakai cadar. Kalau bisa pakai cadar ada di ruangnya. Karena cadar kan pakai terus menerus. Karena bukan. Dan ini yang ada pakai itu nama yang kesehatan itu hanya 6 jam. Itu harus diganti. Kalau dipakai terus. Yang kalau bisa ini bisa 8 jam. Ya. Ada lagi ini. Nah, tetapi kalau kalian alas di sini yang pakai selalu pakai itu bisa lebih dari itu karena ada alas tambahan. Ya karena ini apa? Kenapa ini harus buang? Karena luar dalam dia kena dia. Dari luar itu virus masuk, dari dalam virus yang diterbitkan lagi dia berbagai, tambahkan jekol itu masuk, itu bolak-balik dia. Ini persoalannya. Makanya ada masa ini. Jangan dianggap satu ini nanti jam 12 malam baru buka. Itu berapa jam ada pakai? Akhirnya itu tidak juga lagi steril. Nah itu ya yang mana ini. Ya mudah-mudahan ini bisa menambah dan silakan banyak berbagai hal. Bentar ya, ini nampaknya ada yang prinsip. Ini dari gudang vaksin. Ya apa Bu? Ya. Langsung saya sedang bicara ya, apa-apa. Langsung aja sasaran. Boleh. Tapi jangan blok semua dulu ya, sebanyak yang kedua dan kedua pejabat. Ya. Oh, ya, bukan, kita bukan. Sebenarnya misalkan orang ini kita rapat. Maka tidak melihat kumpul lagi kalau misalkan sudah. Ya, artinya sekarang bergerak saya tunggu di komisi apa di komisi risiko. Ya, dapat semuanya terkait yang apa itu dulu, yang pertama yang tidak. Nanti kita akan apa itu kita sampaikan. Kita kasih tahu orang itu. Ya. Oke, baik. Makasih, maaf ya teman-teman. Ini ada yang sudah sampai di gudang obat kita, IFK kita, dan dia mau ngambil semua. Sekarang tunggu dulu karena kita harus rapat dulu di sini ya. Di sini kita rapat lagi. Telepon kapal semua sini yang terkait. Oh ya. Ya. Lagi, tadi itu maksud saya begini. Ya. Namanya kita di suatu acara nih Pak. Ya. Kan sudah melaksanakan protokolnya. Ya, tapi saat itu fotonya gitu ya, kan yang ditanya ya. Setelah itu nanti kan ibu-ibunya pada saat ini rapat-rapat. Nah, bagaimana juga cara kita supaya mereka tidak berfoto bareng itu, otomatis di situ kan dia terjadi nantinya. Oke, baik. Makasih, saya paham maksudnya. Ya. Jadi sebenarnya peran kita itu mengingatkan, itu tidak sesuai dengan protap.
Tetapi kadang-kadang ini persoalannya. Ini dilematik. Kalau ditanya dengan prosedur kesehatan itu sudah salah. Yang benar tidak ada satupun melepas, kecuali makan. Kalau misal rokok pakai ini kan masuk dia. Atau minum saya mau tak mau harus buka karena di sini tumpah dia. Jadi masker harus pasang kecuali atau dilarang pakai masker ketika makan. Ya, itu persoalannya. Ya, nah kemudian foto, kadang-kadang kan mau kena nak nampak ini terlindung begini, selalu buka tuh foto. Ya, tapi boleh saja tidak berbicara dan tidak saling menyentuh. Ya, boleh saja tidak saling bicara dan tidak saling menyentuh. Dia begini sudah buka, cepatlah, itu sama aja. Ini sudah siarannya sudah langsung nih. Ada pancaran-pancaran, kalau ini pancaran gelombang elektronik, ini gelombang air udah gitu. Ya, jadi itu bisa terjadi. Maka kalau kita membuka ini, jangan lagi bicara lewat kiri kanan, lurus saja, diam saja foto. Nah, ketika ini kita buka, kalau mau bicara pasang ini, rapi-rapi, antara dekat jangan terlalu dekat. Karena macam-macam komentar sebelum foto. Tapi ini boleh, tapi ini itu mungkin. Kenapa? Karena kadang-kadang teman-teman itu merasa wajahnya tak kelihatan ketika pakai masker, tak sempurna, tak nampak senyumnya, tak nampak marahnya katanya. Kan gitu. Merah bibir. Kalau ibu-ibu tak nampak merah atau tidak merahnya bibirnya, kan gitu persoalannya. Ya. Jadi itu mungkin. Sekali lagi, kalau pertanyaannya itu salah dalam protap memang itu tak boleh. Tapi ini mungkin karena ini juga supaya kesempurnaan katanya dalam ini betul bisa saja gitu. Jadi sekali lagi lakukanlah hal-hal yang tidak menimbulkan kemungkinan. Jadi bahasanya teori kemungkinan yang akan terjadi itu. Jadi sekali lagi lawan kita, bahasa kami selalu adalah bahwa hari ini kita tidak tahu siapa yang membawa, siapa yang kena. Karena kemungkinan di lingkungan kita ini ada. Jadi saya kembali kepada peristiwa yang saya alami. Jangan saya katakan tadi, walaupun protokol tetap dia cerdik, kemudian kita nggak tahu sekarang di mana barang itu. Karena ini sudah merata dan menyebar kemana-mana. Kalau awal-awal kita tahu sianu saja, kita semprot lah. Kalau hari ini disemprot, tadi bapak dari mana datang ke sini, pegang lagi, itu bisa kemungkinan. Meja-meja ini belum tahu. Walaupun habis ini, setiap orang meninggalkan meja, petugas dari Garden Kopi Resto sudah melap dan segala macam. Tapi kan datang lagi kan bisa aja membawa, walaupun dia tidak. Itu persoalannya. Ya, jadi sekali lagi tentu harapan kita, mari kita memang sempurnakan menyampaikan informasi dan terutama sekali lagi milenial apa punya di situlah fungsinya. Yang banyak ngumpul-ngumpul ini milenial. Yang ukuran saya ini hanya sosok milenial saja kan gitu. Kan gitu. Kalau gaib datangnya psikolognya kan gitu bahasanya. Kalau dulu Jakarta bapak-bapak nugur lagi gitu. Ngapain sih pakai sih pulo kan gitu. Jadi akhirnya keluar bahasa Bangkok, ada boncasi lah nyawa aja deh. Itu pakai sisi disulah nyawa kan gitu kan. Ya. Jadi itu ya boleh lah ya, mudah-mudahan boleh lah, udah bisa juga nyampaikan kan. Dan kemudian yang Ibu Nopah tadi, ini luar biasa dan ini memang ini walaupun internal. Bapak Ibu semua, bahwa ini terutama jajaran dinas kesehatan yang hadir, bahwa kita semua yang memang layak diberi vaksin wajib melakukan vaksinasi atau wajib menerima vaksin. Yang tidak ada sanksi. Ya, ada sanksi. Jadi secara hukum negara sudah ada peraturannya bahwa yang tidak dapat sanksi. Sanksinya sesuai dengan sanksi kepegawaian. Nanti bertingkat. Ya, bertingkat. Kalau nakes-nakesnya tidak ASN, ya itu kan ini saja. Kontraknya per 3 bulan. Ya, kontrak berikutnya langsung hilang. Ya, sekali lagi tinggal hilang, nggak payah gitu. Kalau nakes yang ke ASN itu ada tegurannya berjenjang. Nanti akan disampaikan dan laporkan minta nanti ini. Bisa-bisa akhirnya saudara-saudara ya dapat hukuman disiplin. Karena itu kepatuhan itu adalah bagian dari disiplin. Ya, bagi yang sudah ASN, apalagi yang sudah kalau masih CPNS mungkin belum pendidikannya. Kalau yang sudah kan ada. Nah itu, ya Bu Nopah mana Bu Nopah tadi? Yang mana Bu Nopah? Oh ya, mana? Oh ya belakang sorry ya. Jadi Bu Nopah ya, jadi semua akan dapat. Jadi kecuali memang kena ada ini. Tetapi sekarang hari ini yang menolak itu yang memang tidak mengikuti perkembangan. Kalau yang mengikuti perkembangan hari ini sudah banyak permintaan dan tadi bahkan saya diminta tadi untuk menyiapkan kedua kalinya. Artinya apa? Adik-adik semua, setiap yang sudah kami kasih vaksin, kami harus menjamin vaksin kedua dia tersedia. Kenapa?
kalau tidak 2 kali, vaksin pertama sia-sia. Karena kesempurnaannya adalah dari vaksin kedua. Jadi hari ini umpamanya saya sudah memvaksin orang 2000 jajaran kami semua. Ya, saya pengertiannya pernah menjawab aja. Sebenarnya semua lakukan. Baik rumah sakit awal Bros, rumah sakit awal Bros itu 3 ya, Sudirman, Panam, Yani, kemudian rumah sakit Eka Hospital yang besar-besar ya, Arifin Ahmad juga yang saya bilang tadi. Nah, berapa yang disuntik, ya, berapa yang dikasih vaksin, saya harus menjamin sebanyak itu saya sudah siapkan untuk kedua. Karena nanti ketika kita memulai tanggal 14, itu tanggal 28 saya harus sudah nyuntik yang 10 orang itu. Tanggal 29 saya sudah menyuntik orang-orang yang saya suntik pada tanggal 15. Artinya sudah kita kasih vaksin. Dan harus kita beri vaksin pada tanggal 14 hari kemudian. Kenapa harus 14 hari? Itu adalah maksimal angka sempurnanya, kesempurnaan dari vaksin tersebut. Apakah bisa sebelum dan sesudahnya? Bisa-bisa saja. Tapi yang paling sempurna, maksimal, pengertiannya sempurna itu maksimal. Ya, sempurna milik Allah ya. Tapi yang maksimal itu pada hari ke-14. Ya, jadi itu mungkin. Ya, Bu Nopal. Kemudian kepada Adinda Putra ya, yang ini dari Hijrah, tapi dia setidaknya dia nakes juga ya, nakes di Ibnu Sina. Nah, Ibnu Sina sudah kita drop kemarin ya. Sudah berapa orang di sana yang disuntik? Belum? Sudah banyak ya, kamu belum ya? Nah, termasuk yang ragu-ragu mungkin. Ya, jadi gak usah ragu itu. Bahwa tadi yang ditanya untuk menyampaikan bahwa ke masyarakat pasti itu siap. Adik-adik sekalian, maka hari ini termasuk cara kita menyampaikan, ya, menginformasikan sebanyak mungkin. Dan dengan pengetahuan ini kalian sudah bisa meyakinkan memberikan informasi yang sebenarnya. Nah, cara tambahan kami adalah, memang dikatakan tadi tidak semua mengikuti apa yang dijadikan secara pencanangan. Tapi tujuan pencanangan itu namanya canang. Canang itu untuk orang banyak. Kalau bahasa Melayu canang itu sesuatu yang di toko, yang ini. Kalau bahasa Bangkoknya ketuntung gitu. You know ketuntung? Nah, itu canangnya seperti itu. Ya, perkataan kata canang ya. Tapi ini pencanangan itu memberikan informasi kepada orang banyak. Nah, maka kemarin untuk kota kita melakukan di Rejosari yang kita expose, yang malah kita itu ada secara langsung macam-macam. Dan kemudian kita di medsos kita yang lain, di Facebook masing-masing memberikan informasi. Nah, tetapi apa? Ini terus kita lakukan. Maka kemarin contoh Pak Adi dengan saya itu talkshow juga ya, talkshow juga di radio, kemudian juga di TV juga, dan beberapa undangan. Dan itu tujuannya untuk memberikan keyakinan. Dan lebih baik lagi adalah testimoni dari orang-orang yang sudah melakukan. Jadi sudah banyak ya testimoni baik pada hari H maupun setelahnya. Terutama yang kemarin ada Pak Wakil Wali Kota, pokoknya orang yang 10 itu semua buat testimoni. Nah, sebenarnya ini, tapi dianggap itu kan belum, karena itu tokoh aja. Yang mungkin yang seperti yang kita lakukan kepada tenaga nakes kita, nah itu mungkin lebih bahasanya itu kan lebih ke bawah. Karena nakes yang kita berikan itu tadi tidak hanya ASN, tidak hanya dokter, tidak hanya perawat, tetapi siapa saja yang ada dalam fasilitas kesehatan itu adalah nakes yang harus kita berikan vaksinasi. Nanti Putra bisa nanti suruh temannya dari yang sudah tadi, coba Anda sampaikan seperti apa perasaan, apa yang terjadi. Secara umum, ini Pak Adi juga kalau beri kesempatan dia bisa aja setengah jam ngomongnya gitu, ya. Tapi secara umum hanya yang terjadi adalah ada sedikit yang namanya masuk vaksin lah ke dalam tubuh, pasti ada respon. Kalian tahu ketika kalian kecil atau ada adik kalian atau anak ponaan kalian itu mana yang dikasih vaksin, itu kan pasti demam dia. Nah, tapi kalau vaksin ini tak buat orang demam, tapi hanya sekedar merasa agak, ada yang kata-kata sedikit, ada badan agak ini sedikit, tapi itu ada yang bilangkan hanya 24 jam. Ya, 24 jam, dan agak pengadaan tebik, dan yang kedua berikutnya yang mungkin ya tidurnya enak ya. Ya, itu dibuat ngantuk bawaannya gitu ya. Oke ya, betul ya. Nah, kan itu yang terjadi. Saya berapa yang ditanya itu. Jadi itu si Putra. Jadi silakan nanti Putra mau ambil hari ini, ambil ini ada 3 di sini. Ya. 3 nih sebagai orang yang sudah melaksanakan, yang bisa jadi testimoni, tapi juga bisa di tempatmu sendiri, ya, di Ibnu Sina atau di tempat yang lain. Saya rasa mungkin itu. Kemudian, ya itu dua-duanya sama ya. Jadi saya meyakinkan pasti itu sehat. Komentar mereka itu yakin tuh. Sehat itu kenapa lah jawabannya. Ya, tapi insya Allah
semua kita yakin bahwa itu karena sudah uji klinik yang begitu ini dan kemudian sudah dilakukan sekarang sudah 10.000 di Kota Pekanbaru ini, alhamdulillah. Apalagi di Riau, karena di Riau ini 3 kabupaten kota yang dilakukan. Yang pertama Pekanbaru, kedua Kampar, ketiga Pelalawan. Jadi kalau kalian tanya Bengkalis belum, tanya nanti Dumai ya belum. Ya, entah kalau nanti Senin depan, karena Senin akan ada distribusi yang akan sampai vaksin dari Jakarta ke Pekanbaru dan ke Riau akan dibagi ke kabupaten kota. Saya rasa begitu. Terima kasih. Baik, Ya, saya terima kasih juga kepada Al-Qulub yang akan memberikan kepada penanya 3 penanya ya di samping sertifikat ya. Kemudian akan memberikan sapron. Wah, ini luar biasa. Sapron ini bagi yang sudah sampai ke Turki, itu di Turki sesuatu yang favorit. Tetapi itu juga nilainya mahal itu. Ya, mahal sekali. Ya, sapron itu. Jadi terima kasih ya Al-Qulub yang telah memberikan sesuatu yang terbaik untuk anggota yang hari ini hadir. Terima kasih. Boleh izin menambah? Ya, silakan menambah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sedikit menambah, memberikan keyakinan buat kawan-kawan tenaga kesehatan. Kita pemikiran sederhana aja. Yang pertama, vaksin sudah diuji oleh BPOM yang sudah mempunyai legalitas, baik itu negara maupun WHO. Dia menyatakan bahwa itu aman, efek sampingnya 1 sampai 0,1. Itu sudah bukan hanya level negara Indonesia saja, tapi sudah diakui hasil tersebut oleh WHO. Yang kedua, secara dunia akhirat sudah dinyatakan suci dan halal oleh MUI. Yang ketiga, yang diberi pertama adalah tenaga kesehatan. Jika 2 ini berbohong, ternyata barang itu tidak aman, akan berakibat buruk pada tenaga kesehatan. Negara Indonesia, negara di dunia sedang dilanda pandemi, artinya sedang masyarakat banyak yang sakit. Jika tenaga kesehatan yang diberikan itu tidak aman, berakibat buruk pada tenaga kesehatan, siapa yang akan merawat orang sakit tersebut? Itu cara pemikiran sederhana kita lakukan. Tak perlu kita apa isinya, apa bagaimana mananya. Itu pemikiran sederhana. Tidak akan mungkin negara akan mengorbankan orang yang akan merawat orang sakit di saat masyarakat lagi sakit. Tahap kedua diberikan pada TNI dan Polri. Kenapa mereka? Karena mereka lah yang mengamankan NKRI ini. Tidak akan mungkin negara mengorbankan TNI Polri. Andai kata mereka diberikan obat tersebut, ternyata mereka sakit, siapa yang akan mengamankan NKRI ini? Jadi secara pemikiran sederhana saja kita buat. Jangan terlalu zat ini berkibat ini, zat ini berkibat itu. Itu aja yang kita pikirkan. Jadi apa yang dilakukan oleh 2 lembaga ini itu benar-benar bisa kita percaya bahwa itu aman untuk kita sebagai tenaga kesehatan. Itu banyak hoak yang diberikan. Pada dasarnya yang hoak tersebut adalah lebih hebat penonton bola ketimbang pemain bola di lapangan. Itu yang terjadi. Mereka yang melakukan penelitian adalah BPOM bersama timnya. Yang mengomentari adalah orang yang tidak ikut dalam penelitian tersebut. Itu dia. Nah, kawan-kawan milenial, mari kita berpikir positif seperti yang disampaikan oleh Bapak Kadis tadi, bahwa informasi yang kita percaya adalah orang-orang yang betul-betul melakukan penelitian tersebut. Artinya lembaga yang melakukan penelitian. Itu mungkin yang saya sampaikan Pak Kadis. Buat pemikiran kawan-kawan, nakes semua, jangan ragu, jangan gusar bahwa vaksin tersebut aman untuk kita. Makanya saya kemarin memang saya tertunda di saat hari Senin kemarin melakukan vaksinasi karena tensi saya lagi naik sedikit, kecapean dari Minggu, tetapi saya ulang lagi di hari Rabu kemarin. Alhamdulillah sampai saat ini, alhamdulillah Allah memberikan kesehatan,
Kita lihat bersama kawan-kawan yang sudah divaksinasi itu aman, alhamdulillah sehat, dan saya berikhtiar untuk vaksinasi ini untuk kesehatan saya, untuk keluarga saya, untuk masyarakat Indonesia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di depan kami ada sertifikat. Ini hanya sebagai belum distempel Dinas Kesehatan Kota Pekalongan. Jadi ini diserahkan. Tapi yang bisa jawab pertanyaan nih, tadi kan bertanya sama Bapak nih. Sekarang yang bisa jawab pertanyaan Bapak. Jadi kepada Bapak silakan untuk memberikan pertanyaan kepada. Baik, makasih. Pertama saya makasih Pak Adi ya. Pak Adi tadi sudah jelaskan dan ini boleh katakan testimoni juga. Mungkin juga tambahan dari saya kepada teman-teman semua. Kami nakes memang bahasa tadi ketika kita mau vaksin, walaupun sudah bersedia belum tentu bisa eksekusi. Karena juga saat itu kita harus screening, ya. Di screening lagi atau dicek kesehatannya dari mana. Dan kemudian banyak yang seperti yang disampaikan tadi, saat itu yang biasanya tensinya 120, 130 menjadi 150, 70. Nah itu pasti tidak kita eksekusi atau tidak kita lakukan vaksinasi. Ditunda, kita lihat berapa, 1 hari atau 2 hari gitu ya. Untuk tenaga nakes yang hadir hari ini, saya menargetkan kalian Senin Selasa terclear. Jadi kalau lambat dapat teguran gitu ya, karena kita sudah punya target jajaran internal harusnya Sabtu ini selesai. Tadi laporannya ya Pak Adi kasih tahu juga jalan dinas itu belum. Jadi kita haruskan target Senin Selasa paling maksimal itu udah clear bagi yang tidak bermasalah. Ya, bermasalah umpamanya tadi seperti ada bawaan tadi ya, komorbid tadi, atau kalau memang yang sudah dilarang itu yang mesti tidak termasuk. Maka laporannya berapa yang di situ tenaga nakesnya, berapa yang diantara yang sudah masuk dalam SIS DMK, dan dari yang masuk dalam data itu berapa yang juga ada permasalahan ya, komorbid tadi atau dari 14 tadi, dan sisa itu berapa yang sudah, berapa yang belum. Kita ingin pasti bahwa Senin Selasa itu dari sisa itu harus sudah dilakukan vaksinasi. Itu mungkin tambahan. Baik, pertanyaan ini tadi kepada siapa? Kepada yang 3 tadi atau yang lain? Kalau yang tadi? Oh yang tadi sapronnya. Kalau ini untuk yang bisa menjawab. Oh luar biasa. Baik, dari penjelasan kita tadi kami ingin mendengar dari teman-teman yang hadir ini bahasanya gini untuk diri masing-masing. Apa tugas saya di dalam COVID ini? Siapa yang bisa jawab? Bukan tugas saya, tugas kalian masing-masing. Yang ini mungkin kita minta yang di luar yang 3 tadi, ya. Jadi boleh lagi gitu, ya, di luar yang 3. Ya, bahasanya itu tadi. Apa tugas saya sebagai orang yang milenial untuk COVID-19? Silakan. Ayo, yang bisa. Dari komunitas Mumu atau silakan. Tadi kan disampaikan peran dan segala macam tentang milenial. Nanti sayangnya kalian yang milenial yang hadir dalam ini tentu tahu apa yang jadi tugasnya. Kami akan dengar bersama seperti apa. Silakan. Ada? Kalau bisa di luar yang 3. Ya, silakan. Ya, silakan. Maju dan nanti kelarkan siapa? Oh ya, oh ya. Silakan. Ya. Karena yang tadi menunjuk sana, yang maju sini ya, itu ya, silakan. Naik aja, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Karisma dari Puskesmas Simpang Baru. Peran kita sebagai milenial dan saya sebagai tenaga kesehatan, yang pertama mungkin sebagai promotor kesehatan selalu mengingatkan kepada pertamanya teman-teman rekan kerja yang selalu ada, terus masyarakat luasnya untuk memberitahu protokol kesehatan, ingat 3M+, dan menggembor-gemborkan yang sekarang lagi hits yaitu vaksin COVID-19, di mana gak boleh takut divaksin, terus memberitahu bahwa vaksin ini udah aman, udah halal, dia tidak ada keraguan
tidak ada keraguan dari masyarakat untuk nantinya mau divaksin, karena memang vaksin COVID ini Pak, ada yang menggebu-gebu banget pengen divaksin, ada juga yang nggak mau banget divaksin. Jadi tugas kita untuk memberikan informasi biar mereka mau divaksin. Begitu saja Pak, terima kasih. Oke, kita kasih aplaus. Baik, tadi sudah menjawab. Saya juru penilai dan juru hakim dan juru pemutusnya adalah dari audiens sendiri. Menurut teman-teman, sudah sempurna atau belum? Ayo, berani menjawab. Sudah sempurna atau belum? Sudah? Nah, kalau ada yang merasa belum, saya akan minta yang bersangkutan dijelaskan. Sudah atau belum? Sudah. Wah, sudah katanya. Oke, berarti berhak mendapat sertifikat. Langsung Mas, langsung dikasih sertifikatnya. Oh, saya nanti tulis namanya ya Mas dari tangan ini. Silakan. Maju langsung dikasih sertifikatnya. Sakronnya kapan nih? Oh, di sini dengan juga sertifikatnya ya. Yang 3 tadi akan ditelepon ulang oleh Pak Rahmat. Nanti sekalian dengan sertifikat yang sudah distempel. Ini penyerahannya langsung ya, silakan. Luar biasa. Awak tengah aja, jangan nampak. Oke. Ya, nih sertifikatnya. Namanya kita ditulis sini. Ya, oke, kita kasih jempol. Yes. Wah, oke, ya, terima kasih. Ya. Namanya Karisma. Luar biasa, Karisma dapat. Tadi yang tunjuk tangan tadi siapa namanya? Ya, tadi sebenarnya sudah siap-siap juga, tapi tidak berani katakan nih masih sempurna atau tidak sempurna. Kalau bilang tidak sempurna, dia suruh maju lagi. Kalau maju lagi, dua-duanya dikasih sertifikat. Nah, kayak gitu, tak dirugi gitu. Soalnya kesempatan kedua tidak ada. Begitu ada kesempatan, masuk langsung. Itu kita milenial itu. Jangan ragu-ragu. Baik, saya rasa mungkin itu. Pak Rahmat, boleh saya kasih bonus lagi nggak penjelasan ini? Oh, baik. Teman-teman yang saya banggakan dan milenial yang saya yakin ini adalah jadi orang yang terdepan. Ada satu bonus yang saya sampaikan di luar ini. Apa? Ada yang kekinian. Kekinian adalah masalah plasma. Saya yang tahu. Plasma convalescent. Ya, tahu? Ada yang tahu? Adalah sekarang kita lagi digerakkan secara nasional. Hari Senin kemarin pencanangannya adalah donor plasma convalescent. Yang itu adalah diambil dari orang yang pernah terpapar COVID, yang saya sebut tadi alumni, ya, COVID-19 yang sesuai dengan ketentuan, dengan persyaratan yang cukup ketat, diambil plasmanya, plasma darahnya, dan kemudian plasma darah ini diberikan kepada yang sedang sakit. Nah, ini sekarang yang terjadi, yang lagi tren, dan kemarin dicanangkan oleh Wakil Presiden pada hari Senin yang lalu. Untuk teman-teman ketahui, sebenarnya ini sudah beberapa waktu sudah berjalan. Yang luar biasa adalah di Provinsi Jawa Timur, lebih khususnya Surabaya. Itu di Jawa Timur sudah 16.000 yang melakukan transfusi plasma convalescent ini. Ya, jadi plasma convalescent sekali lagi adalah plasma yang diambil dari tubuh seseorang yang pernah COVID-19 dengan standar pertama. Mereka berumur di antara 17 sampai 60. Karena itu ketentuan untuk donor. Adik-adikku sekalian, bagi yang belum pernah mendonor, tanya diriku. Gitu bahasanya. Sudah pernahkah aku memberikan dari tubuhku untuk orang lain kebaikan yang langsung mengalir dari tubuh kita? Subhanallah, kalau ada kalian yang belum pernah mendonor, alangkah ruginya. Karena ada potensi dalam tubuh kalian yang tanpa kalian menggunakan biaya yang bisa kalian beri orang lain, yang insya Allah Allah akan memberikan balasan dengan pahala. Apalagi kalian dengan ikhlas. Multi efeknya, dampaknya apa? Kalian lebih sehat, kalian dapat pahala orang lain dan mendidik diri kalian sebagai orang yang peduli dengan orang lain. Dan kalau bagi yang belum, bagi yang sudah, silakan.
Lanjutkan, usahakan, rutin, supaya itu bisa juga tersusun dengan baik. Dan nanti ada angka-angka yang kalian capai, yang diberi penghargaan oleh negara dan bangsa. Tetapi yang kalian harapkan adalah penghargaan diberikan oleh Allah Maha Kuasa dan ikhlas. Nah, baik, kami kembali dengan donor convalescent tadi. Adalah orang yang memenuhi syarat standar untuk donor, yakni orang umur 17 sampai 60. Kecuali 60 itu sudah rutin. Insya Allah saya nanti akan membuktikan ketika saya rutin terus, walaupun umur saya 60 saya akan lanjut. Tapi begitu saya ada terkoma, itu saya mengulang baru itu tidak boleh. Karena yang baru itu 17-60 maksimal, 17 paling rendah. Ya, kalau ada adik-adikmu, ya, saudaramu yang begitu ulang tahun, sweet seventeen, ya, kan sweet seventeen itu dirayakan. Berikan dia satu motivasi. Kalian akan donor. Saya hari itu yang bagi yang sweet seventeen, saya langsung kasih hari itu kartu donornya langsung bagi hadiahnya. Kemarin saya sudah buktikan anak gadis saya yang pas sweet seventeen pada 20 November kemarin, dia langsung donor dan hari itu dia 5 kartu. Malah duluan kartu donornya dari KTP-nya. KTP-nya baru besok baru saya inikan untuk dipoto untuk bebas KTP. Ya. Nah ini, balik lagi bahwa yang bisa untuk donor compilation itu adalah orang-orang tadi syaratnya sudah pernah terpapar. Jadi bahasa kami kesehatan penyintas, ya, penyintas COVID. Kemudian mereka berumur di antara 18 sampai 60. Yang ketiga, mereka tidak punya bawaan penyakit tertentu. Ya, kalau orang yang punya penyakit, ya, yang kalau yang kena COVID ini kan tidak lihat lagi batasan siapa penyakit itu tidak ada, semua kan di mbaknya itu, di sasarannya. Maka begitu lengah semua di mbaknya. Maka yang bisa diambil itu orang yang tidak ada catatan kesehatan itu. Tidak penyakit tinggi, tidak HIV, tidak ini, pokok itu. Dan kemudian ada lagi, dia punya standar stok kekebalannya itu harus di atas 7. Ya. Apa itu Pak? Ya, saya contoh. Saya MBS yang pernah ini dalam apalagi ketua PMI, kemarin saya mau itu gitu. Dan dicek. Ternyata stok saya tidak cukup. Tingkat imun saya itu tidak tinggi. Ya, yang kemarin memang mungkin saya adalah kena COVID yang menurut teman-teman yang terpendek waktunya. Ya, saya alhamdulillah dan itu masuk ringan karena juga tidak menyebar kepada yang lain yang di sekitar saya. Maka ketika dicek, tapi hari Senin lagi ini saya akan cek ulang. Begitu cukup, saya akan lakukan orang yang juga sebagai pendonor plasma compilation itu. Teman-teman, seperti apa prosesnya? Boleh sebenarnya kalian lihat di Facebook yang saya sudah upload di situ atau share. Dan mungkin sebenarnya saya mau di YouTube-nya biar agak lebih nampak. Kalau YouTube kan lebih lengkap gitu. Sebenarnya itu. Nah, prosesnya, sekali lagi, setiap donor ini kan ada ketentuan yang kita ambil dan dilakukan seperti orang donor apresis. Ya, di antara teman-teman ada yang pernah apresis? Apresis itu adalah donor darah yang diambil hanya kalau tadi plasmanya, kalau yang satu lagi ini yang diambil trombositnya. Ya, jadi prosesnya diambil darah kita, masuk dalam mesin ini mencucinya, artinya mengambil yang trombositnya. Kalau trombosit, kalau yang plasma ambil plasmanya, darah merahnya balik dalam tubuh kita. Nah, jadi memang tidak semua UTD atau unit transfusi darah punya alat seperti itu. Ya, di Riau kebetulan ada 5 sudah punya UTD PMI se-kabupaten kota, tapi satu yang ada hanya di Pekanbaru. Dan memang harganya miliaran. Ya, Pekanbaru kebetulan punya alatnya 4 kalau terakhir nggak salah. Ya, satu Banten pusat, 3 yang kita. Alatnya di atas 1 miliar sampai 1,5 miliar. Nah, nanti masuk dalam alat ini dan kemudian yang darah merahnya masuk kembali ke tubuh kita. Itu apresis seperti itu, dan itu juga yang terjadi untuk plasma compilation. Jadi mana di antara milenial ini yang ini kalau memang ada yang nanti mau apresis juga kasih tahu, tapi terutama yang untuk compilation kasih tahu yang pernah terpapar, ya, dan itu pula kebanggaan yang pernah terpapar, dia bisa memberikan yang terbaik pula untuk orang lain. Ya, itu mungkin tambahannya.
mudah-mudahan teman-teman bisa mengetahui ini, dan untuk apa nama konferensi segala macam silakan cari di medsos, itu ada. Ya, apa yang terjadi kemarin untuk tingkat pusat itu langsung menteri. Ya, menteri. Berapa banyaknya Pak? Sama dengan donor biasa. Ya, donor biasa itu rata-rata memang lebih sedikit. Donor biasa 350 mililiter Pak cc, kalau liter habis semua gitu. Langsung kering nih kayak batang dia kan gitu. Ya, kemudian kalau ini 450. Ya, 450. Ada yang 650. Pak Menteri kemarin 650, yang kita hanya 450. Kemarin pada hari pencanangan di Kota Pekanbaru yang mendonor adalah Direktur Rumah Sakit Awal Bros, Pak Dr. Jimmy. Ya, dia yang langsung, dia bersedia, dan dia memang salah satu rumah sakit yang sudah memakai plasma convalescent ini untuk pasiennya. Ya, dan memang Pekanbaru atau Riau terlambat karena tidak direkomendasi oleh penanggung jawab COVID di Riau, sehingga padahal kita sudah menyiapkan 3 bulan yang lalu, tapi itu baru dipakai baru hari ini mungkin yang untuk meminta di sana, tapi sebelumnya 2 bulan yang lalu kita baru pakai di dalam luar. Kalau memang kemarin itu sudah, pasti mungkin lebih luar biasa. Saya rasa mungkin itu ya penjelasannya. Silakan untuk sempurnanya buka saja di medsos. Terima kasih. Terakhir Pak, statement dan quotes dari Bapak. Terakhir. Baik, terima kasih. Saya atas nama Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru yang hari ini diberi amanah penanggung jawab untuk bagaimana suksesnya kita menangani dan terutama memutus rantai dari perkembangan virus COVID-19 di Kota Pekanbaru ini, dan juga sebagai penanggung jawab juga melaksanakan vaksinasi baik saat ini atau baik kemarin untuk 10 tokoh, dilanjutkan nakes, dan kedepannya untuk semua yang secara bertahap. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang hadir, tentu juga kepada yang mungkin nanti mengikuti kegiatan kita ini baik dengan cara langsung di medsos maupun nanti yang teman-teman unggah di berbagai medsos ya baik mungkin di Facebook maupun mungkin di YouTube dan segala macam. Dan saya berharap itu teman-teman lakukan, karena ini adalah bagian dari ikhtiar kita membantu pemerintah dan membantu masyarakat kita untuk bisa terhindar dan ikut terputusnya mata rantai perkembangan virus corona ini. Itu harapan kami, dan kami yakin semua akan bisa, dan tentu doa kami kita semua sehat, keluarga kita sehat, teman dan tetangga kita sehat. Amin ya rabbal alamin. Dan lebih kurang kami mohon maaf, dan terima kasih kepada Yayasan Kulub, terutama para pembina, dan juga kepada owner kita dari Garden Kopi dan Resto, dan kita semua saya ucapkan selamat dan sehat sampai ke rumah masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekanbaru, salam sehat, sehat Pekanbaruku. Ulangi, salam sehat, sehat Pekanbaruku. Sehat Pekanbaruku. Ini penelupo. Baik, informasi selanjutnya, Yayasan Al-Qulub Riau mengadakan training Ruqyah Syariah, Ruqyah Masal The Power of Quran for Healing, kekuatan Al-Quran untuk penyembuhan, Ahad 24 Januari 2021, Ba'da subuh. Jadi kenapa kok subuh? Kita ingin galakkan subuh berjamaah. Jadi anak muda Pekanbaru itu subuhnya ya subuh gitu. Kalau zuhur maghrib itu hal yang mudah, tapi subuh bareng anak muda. Pak Kades sepertinya hadir juga di Masjid Al-Muhajirin ini, karena beliau adalah Dewan Pembina Yayasan Al-Qulub. Jadi di Masjid Paripurna Al-Muhajirin, Jalan Umban Sari Atas. Terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Kami dari panitia pelaksana mohon maaf apabila ada kesalahan, mungkin dari pelayanan ataupun snack yang kami berikan, karena semuanya udah kepada waiter untuk bisa nasinya udah bisa di itu ya.
Harus menikmati snacknya dulu, baru bubar ya. Baru bubar. Kalau nggak sah ya. Nggak sah. Nah, ya nanti loyo pulang ya. Loyo Akhirnya pulang. jadi nggak sehat ya. Harus sehat pulang ya. Karena kesehatan harus pulangnya sehat juga. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita foto bersama semuanya, foto bersama di sini. Tetap dengan menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan karena di-share di YouTube Yayasan Al-Qulub Riau.